Master Buma Pertabi. Halo, semangat pagi Bapak Wahyu. Selamat pagi Mbak Rara, salam Aduh, kenapa semua. kurang semangat pagi ini? Coba semangat pagi Pak Wahyu. Selamat pagi Mbak Rara semuanya. Nah gitu, dengan senyum lebar dan semangatnya ya. Siap Bapak hari ini bagaimana, sehat? Sehat, Alhamdulillah. Tentunya Sehat. saya bersama 3 pembicara yang luar biasa dan ini hari pamungkas Mbak Rara. Jadi kita Betul sekali, jadi karena itu harus lebih lebar lagi senyumnya, harus lebih betul semangat sekali. lagi. Sudah siap Bapak Wahyu? Oke, tentunya Mbak Rara. Oke baik, kalau begitu waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Rara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Luar biasa. Terima kasih Pak Syahreza selaku Direktur ExxonMobil Lubrikan, Pak Rohman dan juga para pembicara yang hebat yang bisa hadir hari ini dan juga seluruh partisipan. Terima kasih. Last but not least, setelah 2 sesi sebelumnya kita bicara soal maintenance, kita bicara soal safety, ada satu tema terakhir yang kita siapkan yang paling pamungkas adalah kita mencoba berbicara soal data impresif. So, di era sekarang data is the new oil that save our world. Apa yang kita jalani hari ini adalah 15 tahun yang lalu kita tidak pernah bayangkan dan itu semua karena data gitu ya. Indonesia juga menjadi salah satu wilayah yang punya banyak startup, punya banyak unicorn dan juga dekakorn. Dan itu yang akan kita bahas di hari ini. Apa sebetulnya yang bisa kita rasakan nantinya di dalam bisnis kita ketika kita bisa menggunakan data yang bisa mendriven culture di company kita. Dan untuk membahas topik tersebut, saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh 3 pembicara yang hebat. Yang pertama adalah nanti Bapak Syafri Bahar selaku VP Data Science dari Gojek. Dan juga Bapak Oce Darmanto selaku FMS Consultant dan juga Bapak Rosyad dari ExxonMobil. Oke, bicara soal data, apa yang kita jalani sekarang tentunya sudah sangat berbeda Bapak-Bapak sekalian. Salah satunya adalah startup kebanggaan Indonesia yaitu Gojek yang telah banyak merubah apa yang kita jalani hari ini. Dan langsung saja kita sambut pembicara pertama pada pagi hari ini yaitu Bapak Syafri Bahar selaku VP Data Science Gojek. Silakan Bapak Syafri Bahar. Selamat pagi Pak Syafri. Selamat pagi Mas Wahyu. Selamat pagi. Terakhir ketemu Pak Syafri saya di acara Bukalapak dan oke. Saya hari ini ketemu Pak Syafri sebagai moderator. Aduh, luar biasa, luar biasa. Terima kasih Luar loh udah biasa. dikasih kesempatan buat ngisi acara. Iya, Sharing-sharing dikit. tentunya. Dan Iya. suatu kesempatan baik buat saya akhirnya ketemu Pak Syafri, kita bersanding ya. Dulu saya Amin. dan saya kagum akhirnya saya bisa jadi kesempatan jadi moderator Pak Syafri. Pak Syafri, Amin. kabarnya sehat? Luar biasa? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah luar biasa. Mendengar kabar Gojek akhir-akhir ini saya selalu semangat ya karena sebentar lagi Gojek akan IPO dan mungkin saya juga akan ikut masuk nanti ke situ Pak Syafri. Udah mulai bikin nomor registrasi nih jangan-jangan Mas Wahyu. Iya tentunya. Pak Syafri, bicara Ya. soal data, Pak Syafri nanti akan berbicara teman-teman how to utilize data as growth engine dan Pak Syafri akan menyampaikan materi selama 20 menit. So bagi semua peserta, please ini momen yang sangat langka, sangat luar biasa. Silakan siapkan pertanyaannya di momen paling bawah, ada Q&A, nanti di situ kolom silakan kita bertanya. Pak Syafri, waktu Bapak ada 20 menit, nanti silakan bicarakan topik yang kita sampaikan terkait data as growth engine dan tentunya kami di bisnis pertambangan tentunya akan sangat banyak yang bisa kita gali dari apa yang telah Gojek lakukan selama 10 tahun terakhir sebagai unicorn dan juga dekakorn kebanggaan kita. Silakan Pak Syafri. Terima kasih banyak Mas Wahyu, teman-teman semua. Pertama-tama yang saya hormati Pak Syahreza, Pak Rohman selaku Ketua Pertabi dan teman-teman panelis semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi harapan saya pemaparan saya ini akan sangat mungkin lebih high level kasih gambaran umum ya. Harapannya mungkin di sisi Q&A nanti kita bisa lebih dalam, teman-teman bisa tanya banyak mungkin gitu bagian mana yang perlu kita zoom in ya karena emang kalau kita ngomong masalah data topiknya spektrumnya sangat luas banget. Tapi pada kali ini saya coba membawa dari sisi angle
bagaimana data itu bisa dipakai untuk sebagai growth engine gitu ya. Gimana cara kita bisa bertumbuh dengan menggunakan data. Gitu mungkin ya angle-nya. Bisa tolong next slide. Bisa tolong next slide. Ini saya sharing screen apa gimana Mas Wahid? Ada operatornya. Oh, oke, siap. Oke, bisa tolong next slide. Halo. Oke, siap. Nah, mungkin saya akan balik dulu nih ke sejarah data ya. Jadi sebenarnya luar biasa sekali kalau kita ngomong masalah data. Jadi karena data itu bertumbuh secara eksponensial ya. Jadi kita sebagai manusia di peradaban kita tuh mengumpulkan data yang dikumpulkan sangat sangat banyak banget ya. Bahkan di 2-3 tahun terakhir. Dan ini berlaku generik ya. Apakah kita ambil tahun sekarang, beberapa tahun yang lalu, data yang kita kumpulkan selama 2-3 tahun terakhir, itu kalau kita bandingkan dengan sejumlah data yang kita kumpulkan ya, dari zaman kita masih nulis mungkin di prasasti, di batu, dan sebagainya, itu ternyata masih lebih besar gitu. Data yang kita kumpulkan di 2-3 tahun terakhir dibanding dengan sepanjang sejarah manusia. Gitu ya. Dan mungkin kalau kita bisa next ya. Saya mungkin bisa cerita sedikit. Ini ada slide yang saya belum tambahkan. Jadi sebenarnya ada beberapa faktor pendorong kenapa data itu jadi besar banget gitu ya. Salah satunya mungkin dengan kehadiran smartphone. Kalau kita lihat datanya, begitu iPhone pertama kali di mobil internet, salah satu kayak milestone-nya adalah begitu internet pertama kali diperkenalkan, dan begitu konsep smartphone ya, terutama iPhone pada waktu itu begitu diperkenalkan, kita bisa lihat ada korelasi antara jumlah data yang kita mulai kumpulkan gitu. Dan di lain pihak, ternyata data itu juga kenapa bisa bertumbuh dengan sangat pesat, karena teknologi penyimpanan data itu sangat berkembang dengan sangat pesat banget gitu. Nah, mungkin teman-teman, saya kebetulan dulu kuliah di Malang ya, saya masih ingat zaman dulu nih, kalau saya misalkan mau mengopi film, saya mesti bawa hard disk dulu ke warnet, terus barulah setelah saya bisa saya bawa hard disk, baru saya bisa kayak copy satu film ya. Nah, sedangkan sekarang kalau kita bisa dengan satu flash disk, kita bisa copy mungkin sekitar 10 ratusan film di dalam, karena penyimpanan menjadi sangat murah banget gitu. Jadi menurut saya ada 2 faktor ya yang kenapa sih data itu berkembang banyak. Dan salah satu yang mungkin relevan bagi teman-teman di industri pertambangan adalah kehadiran teknologi sensor sebenarnya. Jadi dengan adanya teknologi sensor itu atau IoT ya di sini, jadi itu akan mempermudah kita dalam melakukan data capture sebenarnya. Makanya kita lihat pertumbuhan data itu sangat luar biasa ya. Jadi sebenarnya smartphone ini, kita bisa lihat smartphone dan semua alat secara umum adalah alat-alat yang terkoneksi dengan internet, adalah media untuk mengcapture data gitu. Dan itu masalah datanya sendiri kan ya. Nah, untuk selanjutnya saya akan mengupas dari sisi, saya sudah punya bahan mentahnya, gimana saya cara makainya gitu. Nah, cuman sebelum masuk ke dalam situ, saya mungkin mau ngasih sedikit kayak awareness lah ya. Ini salah satu studi yang dilakukan oleh McKinsey antara perbandingan, walaupun di sini studinya ini lebih khusus ke AI, adopsi AI gitu ya, tapi menurut saya juga bisa digeneralisasi di data gitu ya. Jadi ini adalah studi yang membandingkan perusahaan-perusahaan front runner gitu, jadi yang terdepan dari sisi kayak investasi di AI pada kasus ini, tapi mungkin bisa saya generalisasi ke data dan analytics gitu. Di sini ada 3 jenis ya, jadi ada front runner, ada juga yang follower gitu, yang perusahaannya itu mungkin setelah dan beberapa tahun baru mengikuti yang front runner tadi. Terus ada satu kategori lagi adalah perusahaan-perusahaan yang nggak absorb, jadi yang diam di tempat lah gitu. Jadi ya udah, maksudnya tidak melakukan apa-apa gitu ya. Dan ternyata setelah diproyeksi net cash flow-nya gitu, kita bisa lihat bahwa yang front runner ini kurvanya menarik banget gitu. Walaupun di beberapa tahun pertama net cash flow-nya itu negatif atau ada penurunan gitu ya. Cuman begitu di beberapa tahun kemudian itu dikompensasi gitu dengan dimana net cash flow itu naik secara hampir eksponensial gitu ya kalau kita lihat. Sedangkan kalau yang follower itu mungkin dia dari sisi investasinya dia akan menunggu kayak inovasi-inovasi dari front runner company tadi. Cuman dia akan kegerus dulu kayak net cash flow-nya, tapi dia pelan-pelan akan naik gitu. Cuman tidak secepat sama front runner company. Sedangkan
perusahaan yang nggak melakukan apa-apa, laggard di sini, dia akan steady decline gitu, jadi akan turun terus-menerus. Dan ini bukan karena mereka secara performa menurun ya, tapi lebih kepada karena kalau kita diam di tempat, market share ya, secara umum akan diambil alih oleh perusahaan-perusahaan yang disruptif gitu. Mungkin kita bisa lihat udah banyak contohnya ya dari Airbnb, Uber dan sebagainya, itu adalah kayak contoh-contoh di mana perusahaan-perusahaan ini bisa mendisrupsi perusahaan-perusahaan yang sebenarnya udah besar gitu, udah lama dan udah lama di dunia persilatan lah ceritanya. Jadi mereka udah didisrupsi dengan cara itu tadi, kayak inovasi-inovasi yang dilakukan, mereka market share turun, dan semakin market share turun biasanya semakin susah untuk maintain consumer base gitu, dan akhirnya akan steady decline. Nah, mungkin tuh kayak lebih ke awareness saja. Bisa tolong slide selanjutnya? Saya sambil cek ya. Nah, saya sekarang melihat ke Gojek sendiri sebagai study case ya. Jadi saya mungkin nggak gitu terlalu mau nonjolin Gojek ya, cuman saya ambil aja dari memposisikannya sebagai study case ya. Jadi kalau kita lihat sendiri, pertumbuhan ini order ya, kalau kita lihat order value sebagai proxy untuk pertumbuhan perusahaannya. Jadi kalau kita lihat memang benar pertumbuhannya itu sangat eksponensial gitu. Tentunya ini ketat di tahun sekarang. Mungkin kalau kita extend mungkin agak-agak landai ya karena ada krisis pandemi. Cuman sebagai gambaran aja di masa-masa awal, di masa-masa hypergrowth itu, kalau kita ambil titik di tahun 2015 sampai ke titik 2018 itu pertumbuhan itu bisa sekitar sampai 1.600 kali gitu ya, 1.600%. Dan kalau kita lihat dari sisi data sendiri, itu datanya sendiri bertumbuh 30% tiap bulan. Yang sekali lagi ini sifatnya eksponensial ya. Dalam sistemnya sendiri, kalau kita lihat itu ada sekitar 350 juta API call per second gitu. Dan API call ini adalah proses di mana data-data juga di-capture gitu. Mungkin sebagai gambaran aja bahwa kayak growth. Kenapa ini relevan? Karena dengan pertumbuhan yang eksponensial, cara kita memandang data dan cara kita memandang bisnis itu mesti berbeda gitu ya, dengan mungkin kayak kalau kita berhadapan dengan kompleksitas bisnis yang secara complexity tidak berkembang secara eksponensial. Nah, itu mungkin kayak lebih ke pertanyaan untuk membawa kita ke bahasan selanjutnya. Boleh next, Mas? Nah, sekarang mengingat tadi sebagai konteks gitu ya, sekarang kita gimana caranya memikirkan data itu untuk pertumbuhan gitu ya. Mungkin akan ada saya bahas dari 3 sudut pandang gitu ya. Yang pertama, gimana sih use case-nya di mana data itu bisa menolong Gojek untuk mengembangkan feature-feature baru gitu ya. Feature-feature baru ini dari sisi produk ya, dan produk itu sebenarnya bisa banyak ya. Nggak mesti dalam berupa aplikasi apps smartphone, tapi secara umum bisa diaplikasikan ke segala sesuatu yang bentuknya produk ya. Gimana sih caranya data itu bisa menolong untuk membuat suatu feature yang baru. Nah, mungkin bisa next, Mas. Nah, ini mungkin saya ada cerita dikit nih. Jadi salah satu cerita ya. Jadi pada waktu dulu ya, beberapa tahun yang lalu, yang kita pernah lakukan adalah kita lihat ya, kita mau di data kita mau tahu nih berapa persen sih jumlah telepon atau komunikasi yang terjadi antara konsumen dan mitra gitu ya, driver di sisi ini, antara kita bandingkan jumlah call antara di tempat-tempat yang ramai di shopping mall dan di tempat-tempat yang di luar shopping mall gitu. Ternyata setelah kita bandingkan tuh jumlah call-nya itu 2 kali. Artinya ini mengindikasikan bahwa ternyata user-user kita tuh sangat bingung gitu. Karena ternyata memang kalau kita petakan titik-titik penjemputan itu bisa sangat banyak sekali kan pada waktu dulu gitu. Mungkin bisa next ya, Mas. Ya, jadi ini mungkin kayak sebagai contoh gambaran gitu ya. Mungkin kalau kita lihat ini sambil peta dari Blok M. Nah, di Blok M sendiri kalau kita petakan titik-titik penjemputan ya beberapa tahun yang lalu itu sangat acak sekali sebenarnya kalau kita lihat. Mungkin acak dalam artian kesebar, cuman kalau kita bisa lihat dari datanya sebenarnya kita bisa petakan bahwa ternyata ada 5 titik penjemputan yang besar gitu di daerah Blok M ya kalau kita lihat dari sini. Cuman memang dia akan scatter di mana-mana gitu. Dan kebetulan kita punya data percakapan gitu antara chat antara mitra dan pelanggan kita gitu ya. Kayak misalnya, saya Pak di depan Air Mancur nih, atau saya di lobby Blok M Square gitu. Nah, sekarang ini masalah problem definition-nya gitu. Jadi, ternyata dengan data kita menemukan bahwa ada masalah di
flow kita gitu, ada masalah di gimana caranya consumer bisa menemukan driver. Jadi pertama kita udah menggunakan data untuk membuat suatu awareness gitu ya. Terus yang kemudian kita lakukan adalah boleh slide selanjutnya. Nah, yang kita lakukan adalah kita mencari sekarang kira-kira ada nggak sih kita bisa menggunakan teknologi data sekarang untuk mempermudah kehidupan dari customer gitu, pelanggan. Nah, jadi yang kita lakukan kita resort ke teknik pembelajaran mesin gitu. Jadi yang kita lakukan adalah kita coba mengolah data-data chat, ada sekitar 200 jutaan gitu ya, chat antara customer dan driver pada waktu itu. Terus kita masukkan ke machine learning. Di sini ada, kalau spesifik mungkin teman-teman yang update ya di bidang AI, ada namanya NLP, Natural Language Processing gitu ya, di mana kita bisa ada satu model di mana kita bisa menentukan kira-kira representasi label apa sih yang cocok di tiap-tiap penjemputan yang tadi ya. Jadi kan kalau kita lihat tadi cluster antara daerah penjemputan, kita bisa tahu tuh titik tengahnya di mana. Itu relatif lebih gampang. Nah, sekarang permasalahannya adalah bisa nggak sih dengan menggunakan machine learning kita mengasosiasikan titik-titik penjemputan tersebut dengan suatu label gitu ya. Nah, kita masukkan ke dalam machine learning dan akhirnya keluarlah ini tadi kategori-kategori tadi ya, yang kita lihat seberang McD, gerbang barat dan sebagainya. Dan akhirnya kita coba bawa ini ke suatu produk gitu ya. Bisa next nggak, Mas? Nah, ini mungkin kayak sebagai kayak akhirnya hasil akhir dari produknya ya. Jadi yang tadinya ada titik penjemputan itu bisa sangat random banget. Nah, sekarang teman-teman kalau buka aplikasi Gojek, titik penjemputan itu jadinya terbatas, mungkin ada 3 atau 5 gitu ya, tergantung dari tergantung dari lokasinya di mana. Nah, itu semua ditentukan secara otomatis. Teman-teman bisa bayangkan ya, Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan kalau di Indonesia ini ada sekitar ratusan ribu titik penjemputan ya, mall mungkin ada banyak banget gitu ya. Dan ini tidak mungkin dilakukan secara manual gitu satu-satu. Jadi yang saya mau tonjolkan dari kasus ini adalah dengan menggunakan data kita berhasil untuk membuat suatu product feature yang bisa dipakai untuk memudahkan interaksi antara pelanggan kami, consumer gitu, dengan driver. Dengan menggunakan data tadi ya, jadi data untuk discovery, problem statement, dan data untuk machine learning untuk membuat suatu sistem pintar ya, layer pintar di mana kita bisa mengotomatisasi proses penamaan dari titik-titik penjemputan. Nah, itu mungkin satu ya. Mungkin bisa geser lagi, Mas. Nah, sekarang pertanyaan kedua, dari sisi angle, bisa nggak sih kita pakai data untuk memanage bisnis secara scalable gitu? Dan kenapa ini penting? Karena kalau kita lihat tadi, balik lagi ke pertumbuhan dari kayak Gojek ya, hyper growth startup, itu bisnis bertumbuh dengan cara eksponensial, dan di mana kalau misalkan kita bergantung terhadap mekanisme-mekanisme yang sifatnya manual, artinya kan kita mesti tiap kali bisnis bertumbuh jadi kita mesti nambah human resource lah untuk bisa memaintain sistem itu biar tetap bekerja ya. Sedangkan itu nggak sustainable karena bisnis bertumbuh eksponensial, secara human resource kita cuma bisa menambah kapasitas itu secara linear gitu. Jadi akan ada suatu titik di mana itu akan ada breaking point gitu ya. Jadi akan agak susah untuk di manage. Nah, boleh next nggak, Mas? Nah, jadi mungkin saya akan ada satu contoh kasus ya, di mana saya ambil contoh kasus di mana Gojek itu masih berupa call operator gitu ya. Jadi zaman dulu kalau misalkan pelanggan kita mau pesan order, yang mereka lakukan, mereka akan call dulu operator gitu, terus operator akan ada suatu layar, ada namanya Orbis ya dulu sistemnya. Jadi mereka akan menelponin mitra kita satu persatu, menanyakan posisinya di mana, ya, dan kemudian baru di-assign gitu bahwa order ini akan di-assign ke mitra kami yang A atau B gitu ya. Dan sebenarnya cara operator kami meng-assign order itu merefleksikan strategi bisnis. Maksud saya seperti apa? Seperti ini. Jadi kalau saya ingin memaksimalkan gitu ya waktu tunggu dari consumer, jadi secara secara alokasi, maka saya akan mengalokasikan satu order dengan mitra paling dekat. Cuman itu nggak selalu menjadi jaminan bahwa order itu akan diterima gitu ya, karena bisa jadi mungkin mitra-mitra kami ada yang lebih prefer untuk ngambil satu order tertentu, atau mungkin arah
daerah tertentu gitu ya. Jadi itu satu bisnis strategi. Contoh bisnis strategi selanjutnya yang saya bisa lakukan adalah sebagai operator, saya lihat nih secara historical, secara histori, riwayat pengambilan order dari A sama B ini berapa persen sih? Walaupun B lebih dekat daripada A, cuman bisa jadi driver A ini mengambil order itu mungkin 90% dari 100 order yang dialokasikan ke mitra A. Sedangkan mitra B walaupun lebih dekat, tapi dia selalu cuma mengambil 15 dari 100 order yang dialokasikan ke B. Jadi bisnis strategi selanjutnya adalah, ya udah kalau itu saya mengalokasikannya terhadap mitra yang secara probabilistik itu punya kecenderungan mengambil order tersebut. Bisnis strategi yang kedua ya. Nah, cuman permasalahannya adalah kalau saya mau ganti-ganti bisnis strategi karena ada intermediate layer operator-operator yang banyak, ini akan sangat susah banget ya. Jadi kebayang aja kalau dari sisi operasional, jadi saya mesti kumpulin dulu, mesti di briefing gitu ya. Terus ada dua hal yang bisa mesti dipastiin, repetitivity-nya sama reproducibility gitu ya. Jadi kita mesti mastiin bahwa strateginya itu benar-benar bisa di-copy oleh dan dijalankan dan di-enforce oleh operator gitu ya. Nah, ini nggak gitu scalable karena kalau misalkan ordernya yang tadi bertumbuh dari 10.000 ke 100.000, berarti kita mesti nambah sejumlah gitu juga gitu operator untuk melakukan hal itu gitu ya. Jadi yang kita lakukan, boleh next. Ya, ini yang tadi saya gambarkannya. Jadi ini antara kapasitas yang sifatnya linear dengan bisnis yang bertumbuh eksponensial, kurang sustainable. Boleh next, Mas. Nah, jadi yang kita lakukan adalah, boleh next, Mas, slide-nya. Nah, jadi yang kita lakukan adalah kita makanya mengandalkan beralih ke otomasi gitu. Jadi gimana pun bisnis itu berkembang, kita selalu bisa mengikuti karena otomatisasi itu juga bisa mengikuti gitu ya. Mungkin sebagai gambaran saya akan ngasih, boleh next, Mas. Saya akan kasih sekarang gimana sih sistemnya. Jadi kita sekarang berpindah dari semuanya tadi sistemnya manual, berpindah ke namanya programmatic ya. Programmatic ini if else seperti tadi, jadi kalau misalkan secara deklaratif, kalau misalkan ada mitra yang seperti ini, ada order yang seperti ini, lakukanlah A atau B atau C gitu ya. Dan kita melakukan sekarang menggunakan pembelajaran mesin atau machine learning, jadi yang sekarang bisnis lakukan, mereka ada portal, di mana bisa mereka melakukan konfigurasi gitu ya. Jadi dari sisi strateginya mau seperti apa sih? Mungkin di Malang 75% saya akan mengoptimasi tadi waktu tunggu. Mungkin 25% saya akan objektif saya adalah kayak driver-driver yang kecenderungannya mengambil order gitu ya, jadi completion. Jadi yang mereka lakukan, mereka mengisi portal ini, terus mereka tekan submit. Jadi pada malam harinya algoritma kecerdasan buatan ini akan dilatih di cloud, kemudian besoknya udah di-deploy tanpa mengganti satu baris pun dari engineering code base gitu. Jadi semua udah dilakukan secara otomatis, dan akibatnya apa? Jadi bisnis kita cara itu mereka bisa benar-benar mereka cuma care gimana caranya mereka mengatur strategi bisnis, sedangkan eksekusi dan implementasinya semua dilakukan secara otomatis gitu. Jadi kita pastikan bahwa semua sistem ini terhubung dari portal tadi, berhubung ke algoritma ini terhubung ke front end aplikasi gitu, jadi bisa langsung terimplementasi dengan secara otomatis gitu ya. Dan ini bahkan kita punya model yang di-refresh setiap 15 menit gitu ya. Kebayang kayak misalnya contoh kalau kita mau membuat satu model yang secara dinamis bisa menentukan harga gitu ya, pricing. Nah itu juga kita kebetulan juga punya model kecerdasan buatan yang bisa mengatur hal tersebut. Kebetulan nih kayaknya waktunya udah hampir habis. Boleh next, Mas? Saya langsung recap aja ya. Jadi ini adalah cuma 2 contoh yang di mana data itu bisa kita pakai untuk mengembangkan suatu produk, dan yang kedua untuk men-scale suatu operasi gitu. Jadi sebenarnya ada banyak banget sih sebenarnya yang mungkin relevan ya. Salah satunya mungkin yang saya kurang sebut di sini adalah gimana kita menggunakan data untuk membuat suatu decision making framework gitu ya. Jadi kayak misalkan kalau kita mau investasi nih, kira-kira investasi kita kira-kira dari sisi media marketing kita butuh ngeluarin duit seberapa untuk bisa misalkan profit itu dalam berapa bulan misalkan ya, di mana sinyal-sinyal yang dipakainya bukan sinyal-sinyal yang sifatnya agregat lagi, tapi kayak sinyal-sinyal seperti atribut dari konsumer kita seperti apa, karakteristik wilayah mereka seperti apa, sensitivitas mereka terhadap iklan itu seperti apa, atau media
kampanye media seperti apa dan sebagainya gitu. Jadi kita bisa membuat suatu decision making system yang mengolah ratusan sinyal untuk membuat keputusan gitu. Oke, mungkin itu dari saya. Harapan saya bisa nanti kita lebih perdalam lagi pada sesi Q&A. Terima kasih banyak sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Safri untuk presentasinya yang luar biasa. Dari Pak Safri, saya belajar bahwa data itu sebagai aset yang tidak memiliki depresiasi sepertinya Pak Safri. Dengan data, bisnis terus tumbuh eksponensial, bahkan tidak terus turun, dan data menjadi salah satu trust bagi suatu company untuk bisa selling market terkait valuation company tersebut. So, melanjutkan dari apa yang Pak Safri bicarakan tadi, saya yakin 100 partisipan yang saat ini hadir punya banyak pertanyaan. So, jangan malu, silakan isi pertanyaan tersebut di Q&A. Kita bisa pakai study case yang saat ini kita punya di bisnis proses pertambangan kita, apa yang bisa kita lakukan terkait scale up bisnis kita, terkait decision making dari data yang kita punya, belajar dari apa yang dilakukan oleh Gojek Indonesia. So, bicara soal produktivitas, tentunya menyambung ke pembicara kedua, yaitu Bapak Oce Darmanto, selaku FMS Senior Consultant, yang tentunya nanti akan banyak bicara soal produktivitas bisnis tambang dengan penggunaan FMS. Kepada Bapak Oce Darmanto, mari kita sambut beliau. Selamat pagi, Bapak Oce. Selamat pagi, Mas Wahyu. Selamat pagi. Semoga dalam keadaan sehat. Saya melihat Pak Oce sekali. Alhamdulillah. Sangat semangat untuk menyampaikan sesi FMS pada pagi hari ini, Pak Oce. Insya Allah. Ya, saya bisa berbagi ya. Ya, yang selama ini kita lakukan. Bicara bisnis pertambangan, bisa dibilang FMS kalau dalam pandangan saya, Pak Oce, itu semacam mining eyes. Dia matanya dari bisnis pertambangan karena dia bisa melihat semua, baik dari sisi produktivitas ataupun sisi maintenance. Tapi tentunya Pak Oce lah yang paling bisa berbicara banyak terkait apa yang bisa kita lakukan dengan FMS, apa yang bisa kita improve dari proses tersebut di bisnis proses pertambangan kita, dan tentu saja apa sih impact dari fleet management system yang bila kita implementasikan dan itu akan berimpact banyak di bisnis pertambangan kita. Pak Oce, waktu Bapak 20 menit, dan saya yakin 100 partisipan yang hadir hari ini sudah akan banyak pertanyaan terkait FMS dan juga proses implementasinya. Kepada Pak Oce, saya persilakan. Ya, baik. Oke, terima kasih Mas Wahyu atas kesempatannya. Baik, terima kasih buat Pak Rohman dan Pak Reza atas kesempatan buat saya untuk bisa sharing tentang teknologi di mining, khususnya fleet management system. Oke, jadi sharing ini sebenarnya berdasarkan pengalaman saya sebagai profesional sejak tahun 2006 terlibat di dunia tambang, dari mulai di mineral mining sampai saya juga bergabung dengan solution provider fleet management system di berpusat di Australia. Jadi jualan sistem, kemudian saya bergabung lagi dengan mining kontraktor sampai saat ini saya di industri yang lebih luas lagi di berbagai macam industri termasuk oil and gas, petrochemical, power, dan saat ini juga membantu proses mining. Oke, mungkin saya akan langsung aja karena waktunya cukup singkat. Jadi nanti ini akan kita jelaskan secara high level ya. Nanti sesi lebih detail kita bisa di sesi tanya jawab. Kita bisa langsung masuk ke slide berikutnya. Oke. Ya. Oke, nanti agendanya yang pertama kita akan lihat teknologi saat ini yang digunakan ya, di bisnis proses pertambangan yang sudah diterapkan ya, di berbagai industri tambang di seluruh dunia. Kemudian kenapa kita menggunakan FMS dan juga sedikit nanti tentang network infrastructure, karena ini adalah bagian penting dari runningnya sistem yang ada di lapangan. Kemudian di sesi yang lain nanti ada FMS sebagai data driven untuk maintenance proses, terus bagaimana data tersebut bisa mendrive best maintenance practice buat teman-teman di maintenance untuk memastikan semua equipment itu bisa availability-nya bisa baik, bisa membantu proses operation di pertambangan. Oke, kita masuk ke next slide. Oke, mungkin ini bagian yang cukup menarik ya, karena kita akan coba bahas tentang teknologi saat ini yang diterapkan di dunia tambang. Jadi kalau kita lihat sekarang ini adalah flow bisnis proses tambang dari mulai hulu sampai hilir. Kita lihat dari sisi upstream, middle stream sampai downstream. Nah ini kalau kita perhatikan di sisi upstream, di situ ada dari mulai land clearing, dari mulai proses geological data,
Nah, di sana kita ketahui ya di data itu banyak juga sistem yang diterapkan, dari mulai sistem sampling, data sampling, assay data masuk ke laboratory. Nah, gimana data tersebut bisa terkolaborasi dengan sistem data mapping atau geological. Kemudian bagaimana data tersebut bisa juga berkolaborasi dengan fleet management system itu sendiri. Nah, itu di upstream level sistem yang diterapkan pun sudah banyak. Nah, kalau kita maju sedikit ke middle stream, nah ini flow ini lebih kaitannya ke mineral mining ya, jadi cukup kompleks. Kalau kita mau bicara soal coal mining, mungkin kita tinggal cabut aja di tengah mill plant processing. Jadi mungkin tidak ada material processing di sana. Nah, ini supaya teman-teman bisa melihat lebih holistik untuk bisnis mining itu seperti apa. Nah, kita bisa perhatikan di sini ada IoT, ada IoT sensors. Kita bisa lihat sensor untuk setiap equipment yang running, conveyoring. Di situ kita bisa checking sensornya juga, termasuk crushing. Nah, bagaimana caranya kita bisa merekam secara real time performance dari mesin-mesin tersebut menggunakan sensor, menggunakan device sensor. Nah, kemudian maju sedikit kita bisa melihat wearable device yang digunakan oleh teman-teman di lapangan ini untuk memastikan misalkan untuk quality avoidance, gimana caranya supaya operator driver bisa mendeteksi bahwa di lapangan itu ada manusia atau ada orang yang sedang berlalu lalang. Nah, ini teknologi ini pun sudah digunakan, termasuk drone, teknologi drone untuk melihat stok, safety monitoring, melihat reserve dari stockpile misalkan, itu menggunakan teknologi drone. Kemudian maju sedikit kita bisa melihat untuk workforce, kita bisa lihat kaitannya dengan work order, dengan assignment, bagaimana secara digital kita bisa memonitor human process maupun machine process ya. Itu bisa kita pantau di teknologi seperti ini. Nah, sampai ke nanti yang lebih kompleks lagi, misalnya situ ada plant processing, ada digital twin, di sana ada digital engineering ya, untuk asset information, khususnya untuk di mill plant processing, di material processing, di sana cukup kompleks, hampir sama dengan industri power, industri petrochemical, karena di sana ada chemical processing, gimana caranya kita bisa mendetek sensor-sensor yang ada di mesin tersebut. Historian data bisa kita peroleh dari sistem yang diterapkan. Misalkan ada SCADA sistem atau DCS sistem di sana, atau ada PI sistem yang bisa kita absorb datanya untuk digunakan lebih lanjut sebagai data analitis ya. Kemudian di sana ada juga integrated remote operations ya, misalkan dari ruang konsol, dari entah itu ruang dispatch atau ada tim yang memang mengkontrol suatu alat berat di suatu area yang berbahaya yang memang harus digunakan oleh remote. Nah, ini adalah teknologi yang saat ini sudah diterapkan. Nah, kalau kita lihat di paling bawah, di bawah itu ada operation management system. Nah, bagaimana caranya subsistem tersebut bisa berkolaborasi atau interoperability di masing-masing sistem. Nah, kalau sekarang yang implementasikan biasanya yang sepengalaman saya itu kayak misalkan subsistem FMS atau sistem di plant processing itu sistem ownernya, business ownernya itu memang ada tersendiri. Jadi kalau misalkan di operation itu ada dispatch divisions dari di bawah operation division untuk mengelola data tersebut. Di main plant ada automation division yang mengelola data informasi yang ada di sana. Ya, biasanya di sini teman-teman IT yang kerepotan untuk bagaimana menyatukan data tersebut menjadi suatu informasi yang bagus untuk eksekutif. Nah, sebenarnya ada satu platform yang bisa membantu itu semua di sisi operation management system di sini. Nah, sampai proses ini go through sampai ke downstream ya. Downstream ini kalau kita lihat dari sisi mineral mining, ini mungkin dari sisi smelternya atau refinery dari material tersebut. Kalau dari coal mining mungkin kita bisa masuk ke power generation dari stockpile sini langsung ke material handling, masuk langsung ke sini. Nah, ini kira-kira teknologi sekarang. Nah, yang sekarang kita akan bahas itu yang di sisi spesifik di upstream, mungkin next 2 kali. Oke, kita akan lihat lebih spesifik sekali lagi di sisi fleet management system. Nah, bagaimana data fleet management system ini bisa membantu dari sisi maintenance. Oke, next. Oke, sebelum ke maintenance kita coba bahas sedikit tentang fleet management system. Nah, sini ada satu kutipan bagus ya. Jadi ketimbang saya bikin lagi satu kutipan, ini ada satu kutipan dari seorang mining system expert. Jadi mining operation and maintenance cost ya, minimizing operation and maintenance cost itu adalah
key business driver di mining. Nah, ini mudah-mudahan semua sependapat ya, karena memang key business driver adalah itu. Nah, cuman challenge untuk melakukan itu betul-betul sangat sangat tough ya, stressful. Terus karena situasi perubahan di lapangan itu sangat dinamis. Nah, ketika mengimplementasi fleet management system, disinilah tugas dispatcher bagaimana dia bisa merespons semua schedule, itu semua assignment terhadap tim di lapangan itu bisa termonitor dengan baik, dengan order yang baik ke operator maupun ke equipment itu sendiri. Nah, decision seperti inilah yang harus dilakukan oleh tim yang mengelola fleet management system ini ya, agar fleet yang ada di lapangan, equipment yang ada di lapangan itu berjalan dengan baik. Oke, next. Nah, intinya sih kalau implementasi fleet management system ini adalah hal berikut ya. Bisa di next, Mas Ayu? Oke, nah ini. Jadi bagaimana kita bisa meningkatkan productivity, terus bagaimana juga kita bisa menurunkan operational cost. Dari sisi productivity ya udah jelas ya, dengan adanya fleet management system ya seharusnya itu efektif dan efisiensi dari penggunaan equipment di operation itu harusnya lebih baik. Ya, karena dari FMS sendiri itu bisa membantu proses untuk mengurangi queuing yang ada di front ya, atau mengurangi hanging dari ekskavator atau loading point yang sedang melakukan marking material. Nah, itu proses optimalisasi seperti itu atau proses efisiensi seperti itu bisa dibantu oleh fleet management system. Nah, di samping untuk menurunkan operational cost ya, karena ketika FMS bekerja itu bisa mampu menghitung seberapa jumlah haul trucks ya di dalam fleet tersebut yang diperlukan untuk satu fleet. Nah, sehingga disitulah keberanian dari dispatcher untuk memastikan equipment tersebut di standby-kan untuk memastikan benar-benar operasional yang ada sekarang itu benar-benar efektif dan efisien. Seperti itu. Oke, berikutnya hubungannya dengan equipment bagaimana? Dengan maintenance, bagaimana? Nah, dari sisi maintenance, dengan adanya informasi yang ada di fleet management system, ya otomatis equipment availability akan semakin tinggi. Kenapa? Ya karena akan membantu mereducing downtime dari equipment tersebut. Ya karena dari awal ya, dengan adanya proses yang ada di fleet management system, banyak hal-hal yang bisa dideteksi dari awal. Kayak misalkan operator atau driver dia memahami ada suatu masalah dengan mesin, dia bisa melakukan status update. Atau ketika dia down atau dia beristirahat, dia bisa menginformasikan melalui satu konsol yang ada di fleet management system. Sehingga informasi tersebut bisa dimanfaatkan oleh teman-teman di maintenance untuk membuat satu maintenance plan terhadap unit tersebut. Nah, ini bisa membantu maintenance dengan baik untuk meningkatkan equipment availability yang ada di lapangan. Nah, ya ini otomatis akan increase ya physical availability dari unit tersebut dengan mereduce unplanned maintenance. Nah, ini otomatis maintenance cost pun akan menurun. Ya, kenapa? Karena yang tadi data-data tersebut bisa dimanfaatkan sebagai data preventive maintenance, kemudian yang tadi mereduce unplanned maintenance atau unplanned breakdown karena simptom atau permasalahan itu sudah diketahui sejak awal sehingga planning maintenance dilakukan agar tidak terjadi breakdown. Ini salah satu kelebihan atau hal yang bisa membantu tim maintenance. Oke, next. Oke, nah ini mungkin sedikit tentang network ya, karena network infrastruktur ini satu hal yang penting untuk memastikan FMS kita itu berjalan dengan baik. Tujuannya adalah yaitu di kutipan ini untuk memastikan condition monitoring terhadap vehicle itu tetap berjalan. Nah, karena tanpa adanya koneksi seperti ini itu kita tidak akan bisa memantau sedini mungkin ya, baik dari sisi produksi ya, produktivitas maupun dari sisi maintenance gitu. Nah, dan kita ketahui bahwa kondisi lapangan itu sangat sulit ya, ada yang bottom pit, ada yang di balik bukit. Nah, itu bagaimana caranya network ini bisa tercover. Nah, kalau kita lihat dari jenis-jenisnya itu ada fixed mobile access point, terus ada yang sekarang menggunakan public ya, GSM cellular, itu teknologi sekarang sudah diterapkan. Jadi ada beberapa provider atau solution provider, dia sudah membuat satu konsol yang ada teknologi menggunakan chip atau GSM untuk memanfaatkan network yang ada.
Kemudian bagaimana caranya supaya device control ini bisa auto sync ketika dia offline. Jadi offline capability ini bisa menunjang proses performance ketika network itu tidak ada. Jadi ketika dia nanti ketemu jaringan baru dia akan fast forward data-data tersebut. Nah, biasanya untuk situasi seperti ini kita memerlukan support dari technician itu 24/7 artinya non-stop untuk memastikan semua tercover. Oke, next. Oke, nah ini saya akan jelaskan tentang apa yang bisa dilakukan oleh FMS. Nanti di situ akan terlihat item-item yang berhubungan dengan maintenance. Oke, yang pertama time management. Mungkin bisa 2-3 kali klik Mas Wahyu biar kelihatan tiga-tiganya sekaligus. Oke, yang pertama dari time management. Oke, di time management ini di sistem ini sebelum FMS itu running itu ada satu table time structure atau time categories itu yang perlu di-create. Nah, itu kaitannya dengan untuk memastikan ready time-nya, terus delay time-nya si unit tersebut, standby time-nya maupun breakdown time-nya. Nah, ini untuk memastikan performance itu bisa terlaporkan ya, atau terview di dashboard. Nah, salah satu time management di situ ada downtime, ya, ada breakdown time. Nah, breakdown time ini bisa dibagi-bagi, ya, apakah itu karena unplanned breakdown atau unplanned maintenance atau karena planning. Nah, itu bisa dibagi-bagi. Nah, ini kategori ini sangat berpengaruh nanti untuk kedepannya di reporting atau di dashboard. Nah, hal seperti ini bisa dikonfigurasi di awal dan sebenarnya tim maintenance pun bisa terlibat dalam konfigurasi awal untuk memastikan nanti reporting untuk melihat performance dari unit kita ini seperti apa. Benchmark atau perbandingan antara brand unit yang satu dengan brand unit yang lain itu seperti apa. Kita bisa melihat key performance-nya dari time management ini. Ini bisa membantu hal tersebut. Kemudian kalau kita dari equipment tracking dan control, di repeat management system itu memang sudah jelas ya, main grafik, ada GPS tracking, segala macam. Nah, yang kaitannya dengan maintenance itu ada load size parameter. Jadi load size itu bisa membantu untuk informasi. Kemudian ada pre-start. Pre-start ini operator ketika sebelum mengoperasikan dia harus melakukan keliling, ngecek ya. Cuman permasalahannya di FMS itu ya konsolnya ada di cockpit. Jadi ketika dia keliling, setelah dia dapat informasi dia harus naik kabin, kemudian dia update. Nah, itu mungkin satu kendala, atau mungkin ada beberapa yang tidak mengimplementasikan bahkan. Nah, padahal pre-start checklist ini sangat berguna ya ketika operator itu mendefinisikan suatu permasalahan, oil leakage misalkan, nah itu bisa langsung diupdate. Nah, data tersebut akan langsung masuk ke satu dashboard-nya yang misalkan di maintenance punya akses bisa mengetahui permasalahan sejak awal karena dia real time data. Kemudian ada exception optimization yang kaitannya gimana caranya supaya whole track itu bisa loading di loading point yang aktif, atau kalau bahasa lapangan itu selingkuh ya, bisa selingkuh. Terus ada load size ya, ada tire alert. Nah, tire alert ini mungkin kaitannya dengan TKPH ya. Jadi kalau misalkan di satu brand tertentu ada standar TKPH-nya berapa, nah kalau dari sisi sistem FMS yang kita bisa dapat itu dari rata-rata kecepatannya ya, dari load size, terus jarak. Nah, itu mungkin bisa berinovasi dengan data yang ada, itu kita bisa memberikan satu alert kepada driver ketika angka tersebut sudah mendekati threshold, misalkan dia terlalu kencang ya, terlalu cepat dengan load yang sangat beban yang sangat berat, ini bisa membantu. Ini salah satu data yang bisa kita peroleh. Kemudian dari sisi crew management, nah di sini ada beberapa macam, ada shift change, ada break. Nah, kita coba bahas yang operator tracking. Nah, operator tracking ini kaitannya dengan status mereka. Ketika mereka delay, mereka misalkan sholat atau nah itu tracking. Nah, bagaimana dengan mekanik? Nah, mekanik ini lebih kaitannya nanti dengan downtime status ketika proses maintenance. Nanti mungkin saya jelaskan di slide berikutnya lebih detail. Oke, next, langsung 3 kali next, Mas Bayu. Waktunya mungkin cukup terbatas ya. Oke, dari sisi material manajemen. Oke, material manajemen. Nah, ini yang tadi di awal ya, itu ada misalkan data assay, data laboratory. Kita bisa melihat dari cutting area di suatu lokasi. Itu bisa dikaitkan dengan atau ditransfer ke data fleet management system. Sehingga ketika eskavator melakukan proses marking di satu lokasi, itu seharusnya secara otomatis bisa ketahuan tipe material yang ada di situ itu apa. Nah, ini lebih banyak digunakan di mineral mining ya, di copper and gold itu biasanya menggunakan ini, sama di Papua pun menggunakan feature seperti ini untuk memastikan material yang diangkut oleh si unit. Ini sangat berguna sekali ketika mereka nanti misalkan itu adalah material yang bukan harus diproduksi, dia dumping di satu location.
kita bisa tahu juga di rotation dump area tersebut materialnya seperti apa aja, apa saja yang dipindahkan ke sana, apakah dia line, apakah dia perit, atau dia apa yang lain gitu. Nah ini sangat bagus. Kemudian condition monitoring, nah ini yang lebih banyak terkait dengan maintenance ya. Ini condition monitoring sebenarnya advance features dari fleet management system. Jadi ketika di fleet management tersebut kita tambahkan satu OM interface, yaitu kita bisa melalui jalur FMS kita bisa membuat monitoring terhadap performance masing-masing equipment tersebut, dari mulai oil analysis, engine performance, terus sampai ke tire monitoring. Jadi tire ini bukan hanya tadi TKPH, tapi kita bisa dapatkan kalau di situ ada misalkan sensor tekanan, pressure sensor. Nah ini bisa dimonitor secara real time. Nah ini safety, ini mungkin kita coba pas saja karena waktunya terbatas. Kita coba next slide, Mas Wahyu. Oke, nah ini yang tadi, jadi pre-start checklist itu ada apa yang harus diketahui oleh operator, kemudian memasukkan data tersebut. Nah, permasalahannya adalah apakah mereka melakukan secara manual sekarang ya, atau mereka melakukan secara otomatis memanfaatkan fiturnya fleet management system, atau dia bisa memanfaatkan teknologi yang lain. Nah, dia bisa isi secara digital, data tersebut akan masuk secara langsung ke tim yang memang accountable di area tersebut, ya, misalkan maintenance. Kemudian berikutnya di equipment status, operator misalkan dia ada suatu permasalahan di lapangan, misalkan breakdown ya, dia bisa tentukan permasalahannya apa, identifikasi awal itu dia bisa langsung lakukan, sehingga informasi tersebut seharusnya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh teman-teman maintenance. Next, langsung aja, oke. Oke, untuk downtime maintenance status. Nah, ini cukup menarik ya, karena sebenarnya unit ini ketika dia beroperasional, yang menguasai memang teman-teman operator dia melakukan proses update status, delay, ready segala macam. Nah, tapi ketika dia down, dia berada di workshop. Nah, sebenarnya di workshop yang bisa login itu sebenarnya mekaniknya. Jadi mekanik sebenarnya bisa login ke konsol tersebut untuk memastikan downtime status tersebut. Misalkan saat ini sedang melakukan perbaikan, ya klik status, reasonnya apa, kemudian perbaikan yang lain, sehingga progress percentage-nya itu akan terlihat, dan teman-teman di dispatch pun akan terbantu artinya oke, ini statusnya breakdown berapa persen, dia sebenarnya bisa kita kelola dari situ, karena data collection-nya ada. Nah, dengan data collection tersebut, nah itulah challenge dari teman-teman improvement untuk menggunakan data tersebut sebagai data yang informatif buat functions yang lain. Oke, next. Operator performance. Nah ini fuel consumption analysis, ini bisa kita lihat dari performance-nya operator ya. Misalkan untuk setiap shift itu kan berbeda ya. Sebentar. Oke. Jadi kita bisa lihat dari setiap shift itu untuk masing-masing operator itu kita bisa lihat berapa persen konsumsi yang dilakukan untuk unit yang sama. Ini sebenarnya bisa ditinjau dari situ juga ya, karena datanya ada, dan kita mungkin dari situ pun bisa dilihat tingkat performa operator itu, apakah dia melakukan proses abuse terhadap equipment sehingga fuel consumption yang digunakan cukup tinggi. Nah ini juga bisa dimanfaatkan datanya. Tire monitoring yang tadi TKPH, data load size ada, jarak ada, kecepatan ada. Nah ini kita bisa jadikan data pembanding dari standar TKPH yang keluar dari brandnya untuk memastikan bahwa apakah tire tersebut masih layak digunakan atau tidak. Nah ini yang satu lagi yang terkait dengan advance fleet management system, bagaimana kita tambahkan sensor device di masing-masing equipment untuk bisa kita monitor performance-nya secara real time di lapangan. Jadi ini yang kita sebut dengan condition monitoring. Oke, next. Oke, nah ini struktur kira-kira bagaimana flow data tersebut. Ini ada fleet management system ya, sini alat-alatnya dan ada database-nya. Kemudian device yang bisa kita pasang di unit-unit, terus kita bisa ketahui nanti data tersebut melalui satu OM, entah melalui FIMS atau melalui PMS, dan ini bisa menggunakan jaringan fleet management system sehingga data tersebut bisa muncul secara real time. Mungkin saat ini tanpa ada jaringan kita menggunakan USB ya untuk melihat performance, tapi kalau sudah ada jaringan ini bisa kita pantau secara langsung. Nah, ketika data-data tersebut sudah ada, nah ini tinggal inovasi ke depan.
apakah di plan maintenance itu dengan adanya web portal yang sekarang itu kita bisa mengupdate data tersebut atau tidak. Seperti itu. Oke, last slide. Next slide, terakhir. Oke, ini lebih ke apa yang bisa dilakukan ya dengan equipment health. Jadi secara data dari produksi dan data kesehatannya si unit itu bisa kita pantau secara real time. Terus kita bisa remote equipment, ya, kemudian proactive problem detection, maksudnya kita bisa langsung datang ke equipment, kita cek ya, inspection menggunakan digital, kemudian kita akan langsung masuk ke data. Nah, trend analisisnya ini otomatis akan membantu availability dari equipment yang ada, terus estimasi kondisi komponen ya, umurnya sudah sampai mana, misalnya apakah harus diganti atau tidak, kemudian secara otomatis mengcapture kesehatan dari equipment itu secara baik, dan juga bisa kita produce alarm ketika memang alat tersebut harus diganti. Nah, hal tersebut bisa membantu teman-teman maintenance untuk membuat planning maintenance terhadap suatu equipment lebih baik, sehingga bisa menolong kita untuk meningkatkan availability dari equipment tersebut. Oke, mungkin detailnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Mungkin saya kembalikan ke Mas Wahyu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Oce untuk sesi presentasinya yang luar biasa. So, dari Pak Oce saya banyak melihat equipment kita menjadi suatu dynamic tools ketika kita dan semua equipment kita bisa saling berkomunikasi ya Pak Oce. Mereka bisa bilang, kondisi saya udah mau sakit nih Pak Oce, tolong dong betulin. Dia juga bisa mempredik, FMS bantu mempredik dari sisi productivity, di mana front yang mungkin butuh truk, di mana front yang mungkin kelebihan truk. Jadi kalau bahasanya Pak Oce, bisa selingkuh ya. Jadi kalau bapak-bapak jangan selingkuh dengan FMS, tapi equipment-nya aja yang selingkuh dengan FMS ya Pak Oce. Terima kasih Pak. Dari bahasan Pak Oce tadi ada satu bahasan yang menarik, yaitu teman-teman terkait maintenance. Dan di sisi maintenance dengan FMS mungkin satu proses yang kita bisa lihat adalah the way we predict the equipment condition gitu ya, dengan ada maintenance proses di situ gitu. Dan salah satunya parameter yang menunjang sistem prediksi di maintenance itu adalah lubrication. Yang itu nyambung ke pembicara kita yang ketiga adalah Bapak Rosyad Wahyu Purnama selaku Engineer Field dari PT ExxonMobil. Silakan, mari kita sambut Bapak Rosyad. Selamat pagi Pak Rosyad. Selamat pagi. Selamat pagi. Wah, luar biasa sekali Pak Rosyad. Pak Rosyad di mana sekarang posisi Pak Rosyad? Posisi saya lagi di paling timur Indonesia saat ini, sedang di tanah Papua. Tanah Papua. Semangatnya membara sampai Indonesia Barat, Pak Rosyad. Harus Pak, kita di lapangan harus tetap semangat. Betul sekali. Pak Rosyad, ini saya rasa ini topik yang menarik karena menyambung tadi apa yang disampaikan Pak Oce, FMS menunjang maintenance, dan ketika kita combine dengan apa yang nanti Pak Rosyad sampaikan terkait lubrication teknologi now connected to the cloud, itu salah satu menjadi perkawinan yang menarik ketika kita mencoba memprediksi kesehatan equipment kita. Nah, itu yang menjadi akan bahasan Pak Rosyad selama 20 menit ke depan. Tapi bicara ExxonMobil, Pak Rosyad, di top of mind saya ini ExxonMobil adalah Red Bull Racing-nya F1 gitu ya. Jadi Red Bull F1 itu kan ExxonMobil banget gitu ya. Dan tentunya saya percaya lubrikasi sistem di ExxonMobil akan banyak menunjang di equipment kesehatan kita. So Pak Rosyad punya waktu 20 menit, saya persilakan untuk presentasi. Silakan Pak Rosyad. Terima kasih Pak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Rohman, Pak Reza, Pak Syafri, Pak Oce. Senang sekali saya bisa dikasih kesempatan untuk boleh sharing bersama teman-teman terkait dengan update terkait dengan lubrication teknologi. Kita akan mencoba menyambung tepat sekali yang disampaikan oleh Pak Wahyu tadi, bahwa ini erat kaitannya dengan apa yang telah disampaikan Pak Syafri dan Pak Oce sebelumnya, bahwa pada Industrial 4.0 yang terbaru ini kita sudah mulai ngomong tentang data, kita sudah mulai ngomong tentang bagaimana menghubungkan semua data yang ada di lapangan agar bisa membantu produktivitas dan tentunya mining operation yang sukses, kira-kira seperti itu. Baik, slide berikutnya.
Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan topik, kita akan bagi jadi 2 diskusi, yaitu background-nya, kenapa kita membahas tentang maintenance dan profitability, jadi bagaimana kita bisa mengachieve 2 faktor tersebut, kemudian kita align-kan dengan lubrication teknologi. Dalam hal ini kami dari ExxonMobil memiliki sebuah platform bernama MSLM atau Mobile Self Lubrication Management Platform, yang bisa menjembatani terkait dengan data integration terhadap sistem pelumasan itu. Baik, slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya, kita pada bagian background kita akan berbicara tentang bagaimana operation sukses dan profitability key factor, kemudian critical factor terkait dengan pelumasan dan pelumas, kemudian bagaimana kita memitigasi kedua faktor tersebut, kira-kira seperti itu. Next slide. Jadi pada bagian kali ini Bapak-Bapak sekalian, kunci sukses dari sebuah operasional pertambangan atau sebuah operasional pabrik, plant, maupun mobil equipment, profitability-nya kita bisa secara umum itu membaginya menjadi bagaimana kita bisa menentukan service interval frekuensi yang optimal. Optimal ini kita bisa mengurangi downtime, kita bisa mereduce man-to-man interaction, kita bisa meningkatkan waktu dari si equipment tersebut untuk tetap bekerja. Dengan waktu yang optimal, kita bisa meningkatkan profitability. Kemudian yang faktor kedua adalah memastikan reliability-nya. Jadi equipment yang baik, yang di-maintain dengan baik, itu akan bisa terjaga, tetap reliable. Equipment yang reliable pastinya akan menghasilkan operation dan production yang optimal. Poin ketiga dari kunci suksesnya sebuah operasional adalah bagaimana kita bisa menjaga atau mengenhance sustainability. Jadi bagaimana kita menghandling waste oil, bagaimana kita menghandling environmental, itu juga merupakan kunci penting dari suksesnya sebuah operasi pertambangan. Baik, next slide. Kita akan berbicara pada bagian faktor kritis dari pelumas dan pelumasan. Jadi pelumas itu adalah lubricant atau kita umumnya menyebutnya oli. Sementara sistem pelumasan itu adalah bagaimana si pelumas tersebut bekerja. Jadi ada 4 faktor yang saling interchangeable, tidak saling terkait satu sama lain. Yang pertama kita bisa mulai dari kita berbicara tentang bagaimana kita bisa memperpanjang usia pakai dari sebuah komponen. Bagaimana kita bisa memperpanjang atau mengoptimalkan usia pakai dari pelumas. Sehingga kita bisa meningkatkan, mengurangi keterpaparan limbah buang pelumas terhadap lingkungan dan akan memberikan dampak peningkatan terhadap kondisi lingkungan yang baik. Di samping itu, dengan kita bisa memberikan pelumas yang baik, equipment akan bekerja dengan lebih lancar, lebih mudah, sehingga penggunaan energi atau fuel, kemudian pada engine itu juga bisa berkurang, sehingga energi consumption-nya juga bisa dikurangi. Oke, next. Jadi bagaimana kita bisa mencapai itu poinnya. Jadi dari latar belakang tadi itu kita membutuhkan sebuah data driven methodology ditambah dengan high performance tool untuk mendapatkan tadi istilahnya total cost per ton gitu ya. Cost per ton itu kan kritikal pada biasanya operation pertambangan. Nah, dari data driven methodology dan performance tool ini kita selama ini datanya sudah tersedia banyak gitu poinnya. Terutama seperti yang dibahas Pak Oce tadi, dengan menggunakan fleet management system, data itu sebenarnya sudah tersedia. Hanya bagaimana kita bisa memitigasi, mengarahkan data itu, merouting data itu untuk menjadi sebuah solusi untuk kita bisa menentukan interval
penggantian pelumas, interval perawatan, maintenance praktis, istilahnya seperti itu. Jadi, next slide. Ya, kami dari ExxonMobil memiliki platform bernama MSLM tadi, di mana MSLM merupakan platform yang menjembatani data-data yang sudah tersedia di equipment. Jadi seperti kita ketahui bahwa ada right lubricant, right time, and right place. Jadi pelumasnya harus tepat, penempatan pelumasnya juga harus tepat, kemudian intervalnya juga harus tepat. Jadi bagaimana pengalaman saya di lapangan sehari-hari itu, seringnya saya menemukan bahwa pelumas yang tidak tepat masuk ke equipment yang tidak tepat, dan seringnya penggantian atau interval waktu dari penggantian pelumas itu juga tidak tepat. Nah, hal tersebut bisa terjadi karena tidak semuanya masih manual. Datanya ada tapi masih manual. Nah, jadi nanti pada MSLM ini kita akan berbicara mengapa kita menggunakan MSLM, terus apa sih MSLM itu, kemudian apa aja yang bisa terintegrasi dengan MSLM, terus karena biasanya di Indonesia kita masih familiar dengan SAP sistem, jadi nanti kita juga akan melihat kira-kira kalau MSLM itu terintegrasi dengan SAP seperti apa, terus goal dari MSLM sendiri seperti apa, kemudian benefit dari MSLM. Baik, next. Kenapa menggunakan MSLM? Tadi poin pertama yang kita ingin sampaikan adalah ini peace of mind, jadi ketenangan batin gitu. Karena kita sebagai orang praktisi maintenance maupun mau itu di mobile equipment maupun di fixed facility, kita selalu concern dengan kondisi dari equipment kita. Apakah equipment kita berjalan dengan baik, apakah equipment kita sedang mengalami problem, masalah. Pada beberapa sistem alat berat itu yang seperti yang saya punya pengalaman sebelumnya itu, saya mengetahui bahwa kayak di Caterpillar itu Bapak-Bapak sekalian itu ada Mainstar, namanya Mainstar Health, Caterpillar Mainstar Health, di mana produk tersebut mampu untuk istilahnya mengetahui kondisi kesehatan dari mesin. Tadi Pak Oce juga sudah menyampaikan bagaimana fleet management system juga mampu mengukur data-data equipment health, kira-kira seperti itu. Nah, data ini harus disambungkan juga dengan apakah pelumas yang dimasukkan jumlahnya tepat, apakah pelumas yang dimasukkan secara jenis pelumasnya juga sudah tepat, dan apakah interval penggantiannya tadi kira-kira life hours-nya berapa. Sehingga kita bisa mendapatkan ketenangan dari operasi pertambangan kita lakukan. Kemudian, kenapa kita harus menggunakan MSLM? Yang kedua adalah menjaga peralatan kita itu tetap sehat dan people-nya accountable. Jadi pengalaman saya di lapangan itu, people accountable ini challenge Bapak-Bapak sekalian. Jadi biasanya untuk bisa mendapatkan people accountable, memang harus ada satu platform yang bisa menjembatani antara people yang menghandle maintenance, yang menghandle equipment, dengan lain dengan nanti kondisi kesehatan dari equipment itu sendiri. Jadi bagaimana MSLM itu sendiri nanti akan bisa men-shifting paradigma berpikir untuk bisa mendelivery nilai yang lebih baik kepada customer. Terus poin yang ketiga adalah untuk membuat sistem maintenance itu menjadi lebih personal. Jadi frekuensi untuk interaksi antara orang dan mesin itu sudah tidak perlu secara physical interaction lagi. Jadi istilahnya sudah bisa jaga jarak antara mesin sama orang. Karena makin dekat orang dengan mesin, safety faktornya turun Bapak-Bapak sekalian. Namun kita masih tetap bisa mendapatkan data dari equipment itu sendiri. Dan yang terpenting, datanya relevan dan real time. Sehingga kita bisa mendapatkan informasi itu kapanpun kita mau tanpa harus menunggu schedule untuk kita download informasi, kemudian untuk istilahnya untuk kita capture informasi itu kalau kita sistemnya interval, seringnya pengalaman saya itu seringnya terlambat. Jadi biasanya itu sudah catastrophic failure jadi.
Tapi dengan konsep real time, kita bisa mengetahui kondisi kesehatan dari equipment itu pada saat itu juga. Baik, next slide. Jadi, apa sih sebenarnya MSLM itu? Jadi, MSLM itu adalah platform terkait dengan pelumas yang sifatnya cloud-based apps. Jadi, cloud-based app, semua aplikasinya, semua sistemnya itu ada di cloud, ada di sistem. Customer, kita hanya cukup mengakses ke cloud base-nya itu. Jadi, tidak perlu ada instalasi server di lokal, kemudian datanya bisa dimonitoring dari mana saja, sehingga secara infrastruktur jauh lebih murah. Provide data real time dari lapangan langsung ke office. Bahkan seperti pengalaman saya itu, office ini kan nggak harus selalu office yang di site, bisa juga head office yang ada di Jakarta. Kemudian bisa mengeliminate paperwork, kemudian bisa mereduce data entry. Poin pentingnya di sini buat saya adalah reduce data entry, karena dari pengalaman saya terkait dengan pengolahan data, menginput satu parameter pada kondisi equipment itu bisa jadi beda orang, beda tata bahasa, karena bisa jadi beda culture, beda budaya, beda background experience, beda pendidikan, dan lain sebagainya, sehingga maksudnya sama, tapi penyampaian data entry-nya bisa jadi macam-macam, dan itu akan meningkatkan kompleksitas dari interpolation atau pengolahan data itu sendiri. Dengan sistem ini, datanya lebih terpusat dan tidak bisa berhasil mengeliminasi potensi itu. Kemudian bisa menghasilkan rekomendasi tindakan secara lebih cepat. Jadi, karena sifatnya real time tadi, kita nggak perlu nunggu schedule waktu, sehingga bisa mereduce yang tadi saya bilang potensi terjadinya catastrophic failure. Jadi catastrophic failure itu kan biasanya memakan biaya yang sangat mahal. Sementara kalau kita bisa berhasil mengcapture kondisi itu dari awal, kita mungkin hanya sesimpel kita mengganti bearing. Namun ketika bearing itu dibiarkan failure hingga interval tertentu, kerusakannya bisa jadi kita menjadi satu komponen sendiri, sehingga cost-nya akan jauh lebih besar. Baik, next. Ya, kemudian MSLM ini bisa ngapain aja sih Bapak sekalian, poinnya kan seperti itu. Jadi ada beberapa fitur, antara lain bisa inspection, jadi kita bisa melakukan inspeksi terhadap equipment, paperless, kemudian data entry-nya juga clear di situ, kemudian bisa melakukan loop charting. Loop charting itu untuk menentukan tadi bahwa Pak, pelumas yang tepat, pada tempat yang tepat, dan pada interval yang tepat. Kemudian PM, preventive maintenance, bisa memanage work order, jadi pekerjaan itu bisa di-generate apakah itu nanti regular work order atau unplanned work order, dan sebagainya. Kemudian juga bisa memanage purchasing, jadi bisa juga ketika sistem itu sudah online, kita bisa mengetahui kebutuhannya kira-kira berapa terkait sama satu operasional. Kemudian ketika stoknya itu sudah mulai habis, nanti sistemnya sudah akan align untuk terkait dengan, sehingga potensi untuk delay operation karena tidak tersedianya stok pelumas itu bisa dihilangkan. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang di-manage berikutnya adalah Advanced Data Analytics. Jadi sistem platform MSLM itu mampu untuk melakukan Advanced Data Analytics terkait sama data-data inputan yang didapatkan dari equipment tadi. Dan fitur yang paling penting adalah integration. Di mana integration itu nggak cuma kita ngomong SAP, bahkan kondisi pelumas itu biasanya kita akan ngomong data equipment health itu dari data analisa pelumas. Integration di sini juga MSLM bisa untuk align atau terhubung dengan lab yang bisa melakukan analisa pelumas. Jadi kita juga memiliki laboratorium MSLA, namanya Mobile Soft Lubricant Analysis, dan itu bisa terintegrasi sehingga kita bisa mengetahui, jadi nggak perlu lagi TikTokan antara hasil lab, kemudian equipment management, itu nanti
sudah datanya terintegrasi di satu platform, kira-kira seperti itu. Kemudian berikutnya, pada slide ini saya akan menyampaikan intinya MSLM itu integrasinya, potensi integrasinya banyak sekali Bapak-Bapak. Fleksibilitasnya sangat luas. Bapak-Bapak apakah menggunakan Azure, apakah menggunakan Exchange, apakah menggunakan SharePoint, which is itu platformnya Microsoft. Jadi apakah menggunakan SQL, menggunakan ya Moodle bahkan. Jadi poinnya di sini adalah bahwa MSLM itu bisa terintegrasi dengan multi platform sehingga tidak perlu merubah existing sistem yang ada pada kondisi Bapak-Bapak sekalian. Jadi hanya tinggal mengikuti saja istilahnya gitu. Oke, next. Ini saya contohkan yang umum bahwa MSLM itu kita kan ngomongin biasanya SAP. SAP Data Integration. Nah, di SAP gitu, itu fungsi dari MSLM ini bisa membantu untuk membuat atau mengenerate rutin WO. Jadi kalau kita perhatikan sekali di sini bahwa rutin WO itu bisa dibantu di-generate apa aja data yang di-feeding. Jadi data yang di-feeding ke dalam SAP itu antara lain, data yang di-capture antara lain, apakah itemnya sudah selesai dikerjakan atau belum, duration-nya, timestamp-nya, terus dokumentasinya seperti apa, komennya seperti apa. Kemudian data yang harus di-trigger di SAP antara lain, equipment number-nya, tipenya, description-nya, estimate hour of job-nya berapa, source-nya, dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Next. Ya, jadi apa goal-nya dari MSLM, Bapak-Bapak? Jadi goal-nya sebenarnya secara overall ada 3. Jadi bagaimana penggunaan pelumas dan aplikasinya. Jadi bisa mengurangi konsumsi pelumas, mencegah terjadinya misapplication, mencegah mislubrication, mencegah overlubrication, kemudian identifikasi untuk enhancement itu berarti improvement, kira-kira seperti itu. Kemudian dari sisi PM bisa meningkatkan komunikasi antar maintenance section. Jadi kita tahu bahwa maintenance itu kan ada yang spesialis engine, ada yang spesialis powertrain, ada yang spesialis hidrolik. Nah, mereka itu harus align dengan satu platform sehingga komunikasinya bisa terjadi. Kemudian bisa mengoptimalisasi inspection, kemudian bisa membangun insight untuk action itu tindakan dicapai. Kemudian poin yang ketiga adalah bagaimana kita ngomong goal-nya tentang productivity dan safety. Kita bisa mengoptimalisasi manpower deployment, kemudian mengimprove atau meningkatkan efektivitas dari job execution, kemudian meningkatkan korelasi antara data maintenance dan data reliability. Nah, ini selama ini kan kita agak sering misleading antara data maintenance dan data reliability. Jadi masih ada gap di sana. MSLM bisa menjadi jembatan antara maintenance dan reliability program. Oke, next. Sehingga benefit secara umumnya, benefit secara besarnya, MSLM mampu untuk mengurangi downtime dan unplanned failure, Bapak-Bapak sekalian. Jadi dengan menggunakan penjelasan saya tadi itu, downtime dapat ditekan, unplanned failure juga dapat ditekan. Sehingga dapat meningkatkan equipment life. Dapat menaikkan equipment life, kemudian bisa karena equipment life-nya bisa dinaikkan, downtime-nya turun, labor cost-nya pasti turun. Itu sudah satu paket biasanya. Kemudian consolidate platform, sehingga bisa lintas platform antara platform maintenance, platform kita ngomongnya reliability, kemudian kita bisa ngomong juga platform use oil analysis, itu bisa saling terhubung. Kemudian bisa benefitnya optimalisasi loop, route, dan PM program. Dan poin terbesarnya menurut saya sih bisa meningkatkan safety. Oke, next. Ya, kira-kira dari saya seperti itu, Bapak-Bapak. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Wahyu. Terima kasih Pak Rasyad untuk presentasinya terkait Lubricant Now Connected to the Cloud dari ExxonMobil. 3 pembicara sudah selesai mempresentasikan topik-topik mereka.
pertama tadi kita sudah dengar dari Pak Syafri terkait data culture dari apa yang sudah dilakukan oleh Gojek, kemudian di sisi Pak Uce tadi kita sudah melihat aplikasi proses tersebut melalui fleet management system dan menyambung dari apa yang Pak Uce sampaikan terkait maintenance proses yang ditunjang oleh proses lubrikasi. Dan di sesi Q&A kita ada 4 menit ke depan, pertanyaan sudah banyak masuk. Saya pilih dulu untuk pertanyaan pertama yang sudah masuk. Ini terima kasih, sangat luar biasa keaktifan dari teman-teman. Yang pertama mungkin dari Pak Fahru Rozi. Pak Fahru Rozi ada di sini, Pak Fahru Rozi. Pak Fahru Rozi. Oke, kalau belum ada mungkin saya bacakan saja. Jadi tadi saya melihat pertanyaan menarik Pak Syafri dan ini sepertinya topik yang pernah saya dengar aja waktu di sesi Bukalapak ya, data driven culture. Apa yang bisa kita bangun dulu ketika suatu company sudah masuk ingin mengaplikasikan data-data yang mereka punya, tentunya sebelum masuk ke ranah aplikasi ada culture yang perlu di set up gitu ya Pak Syafri. Dengan pertanyaan tersebut dari Pak Fahru Rozi, Pak Syafri ada pendapat, silakan Pak Syafri. Ya, terima kasih ya. Jadi saya sudah sempat jawab sedikit gitu tentang dan ini penekanannya ke culture gitu. Jadi memang benar sebelum kita membangun data infrastructure dan analitik infrastructure yang mungkin kayak biar gampang gini, jadi mungkin penyederhanannya adalah culture-nya dulu, terus data infrastructure, analitik infrastructure gitu. Baru setelah itu adalah produk yang tadinya produk infrastructure. Nah untuk culture-nya sendiri sebenarnya peranan dari top management itu sangat besar sekali gitu untuk men-set tones gitu ya. Saya kasih contoh di jawaban saya. Apa yang bisa dilakukan sih kayak contoh-contoh seperti dari sisi menggunakan, jadi tiap kali pengambilan keputusan selalu misalkan menanyakan datanya di mana nih. Itu kan sebenarnya salah satu kayak perubahan yang mungkin kelihatannya kecil tapi akan trickle ke bawah gitu, dengan sangat besar karena dengan seperti itu unit-unit tersebut akan bertanya kan, wah kira-kira datanya di mana ya? Mungkin wah sepertinya datanya belum kita capture gini. Jadi akan men-trigger lagi conversation ke bawah ke mungkin ke engineering nih atau ke IT untuk mengatakan bahwa udah ini datanya belum di-capture sedangkan diminta untuk melakukan pengambilan keputusan kan. Dan akhirnya mungkin itu akan men-trigger lagi suatu IT project untuk mengumpulkan data-data. Hanya dari satu pertanyaan yang dilontarkan oleh pemegang keputusan gitu di top manajemen atas sebenarnya. Itu salah satu contoh ya. Jadi tapi memang tone ini sangat penting sekali gitu ya karena konsekuensinya akan sangat banyak. Salah satu konsekuensinya adalah segala sesuatu akan menjadi sangat transparan gitu. Jadi memang butuh dan kadang-kadang transparansi ini mungkin itu tadi di satu sisi akan jadi sesuatu tergantung gimana caranya kita mencerna transparan itu yang sangat-sangat berbeda di tiap-tiap company gitu kan ya. Mungkin ada company yang melihat bahwa transparansi itu misalkan pada waktu hasilnya jelek sebagai kayak pembelajaran untuk mendiagnosis kira-kira kita mesti lebih bagus berkembang lagi dari sisi mana gitu. Tapi mungkin ada juga yang dilihat sebagai stick gitu ya. Yang mungkin akan menghindar dari inovasi lah gitu. Dan kadang-kadang juga mungkin ada satu contoh lagi nih, kadang-kadang ada mungkin tim analytics yang sungkan untuk mempresentasikan hasil yang berbeda dari data source yang berbeda gitu kan ya. Karena wah ini kok bisa berbeda nih. Ini kan sebenarnya adalah trigger untuk melakukan debug ya, untuk melakukan diagnosis secara lebih dalam lagi sebenarnya. Jadi bukan berarti hal yang jelek. Karena tidak mungkin kita selalu bergantung ke satu angka aja kan ya. Selalu ada konteks di balik itu yang sebenarnya mesti harus digali lebih dalam gitu. Itu dari sisi culture. Terus yang kedua mungkin yang bisa dilakukan mungkin kalau dari sisi praktisnya adalah itu mendorong budaya inovasi gitu. Jadi satu hal yang ditanamkan sama Nadim ya waktu pertama kali membuat Gojek DNA yang sampai sekarang sangat berguna adalah gimana kita mengembrace suatu failure, kegagalan gitu. Jadi moto yang yang coba dibangun adalah fail fast and learn faster gitu ya. Jadi di mana kita meng-celebrate suatu kegagalan karena artinya dalam artian ya udah ini ada satu jalan lagi nih, rute lagi yang kita nggak usah lihat lagi karena emang ini kan, dan itu akan membangun budaya inovasi yang lincah gitu. Karena kita kayak eksperimentasi kan dalam artian bahwa ya udah kalau kita ada ide, ada inovasi, kita bereksperimentasi, dan karena kebetulan platform kita tuh semuanya terhubung secara digital, jadi kita bisa mencoba suatu policy atau kebijakan di sebagian dari populasi tersebut.
Saya kasih contoh tadi, mungkin sekalian saya jawab pertanyaan yang ada di pertanyaan tadi. Contohnya nih, kalau misalkan saya mau mengetes apakah saya mau taruh warna tombolnya warna hijau muda apa hijau tua gitu ya di aplikasi. Yang saya bisa lakukan adalah dari 100 order yang masuk, saya ambil 10 order, 5 saya bagi 2 gitu, 5 orang akan melihat tombol hijau, 5 orang akan melihat tombol warna hijau muda, 1 hijau tua. Terus akan saya ukur yang diklik yang paling banyak yang mana gitu. Dan tanpa melalui proses pengambilan keputusan yang panjang ke atas, itu tiap-tiap orang di-empower untuk melakukan keputusan karena datanya udah ada, metodologinya udah benar. Ya udah silakan diputuskan untuk mengambil keputusan untuk menggunakan tombol warna hijau gitu, hijau muda atau hijau tua. Karena dan ini bisa menurut saya data itu juga adalah katalis untuk decentralized decision making sebenarnya. Karena kan apalagi untuk perusahaan-perusahaan yang butuh kelincahan gitu, kayak kebetulan di retailing karena udah sangat ramai banget ya, jadi kita butuh lincah untuk mengadaptasi terhadap perubahan situasi market, apakah ada corporate actions dan sebagainya dari kompetitor misalkan, kita nggak bisa tunggu satu minggu 2 minggu itu udah sangat telat sekali untuk mengambil keputusan gitu. Jadi keputusan itu mesti hanya dalam harian atau mungkin dalam waktu zaman ya mungkin ya, untuk harus diambil gitu kan, dan itu nggak ada waktu untuk menunggu seminggu 2 minggu gitu. Jadi itu contoh ya. Jadi peranan budaya itu sangat penting sekali menurut saya untuk dibangun. Itu ya, mudah-mudahan kejawab ya mungkin. Oke, terima kasih Pak Safri. Kalau boleh saya pengen nyambung Pak Safri. Tadi kan Pak Safri bilang ada 2 sebetulnya. Satu dari sisi seenggaknya dari top manajemen ada set urgency mau dibawa kemana sebetulnya bisnis proses kita gitu, bisnis model kita mau gimana. Yang kedua tadi yang menarik adalah dari Nadim ketika di awal menanamkan DNA terkait fail fast, learn faster gitu ya. Tapi bicara fail fast, siapa yang mau fail fast gitu kan? Maksudnya di awal ketika kita berusaha meyakinkan, convince top manajemen, Pak, mungkin ketika kita explore investasi data mungkin belum berhasil, tapi bagaimana proses itu berlangsung ketika budaya itu bisa muncul, Pak Safri, kalau dari pengalaman Gojek? Ya, jadi kalau emang itu sangat top down banget ya kemarin, jadi sangat kualitatif banget ya, karena memang secara prinsip Nadim percaya bahwa that's the right principle to apply ya, jadi kita nggak butuh banyak argumen, nggak butuh pakai data untuk meyakinkan beliaunya untuk mengadopsi budaya tersebut, tapi sebenarnya salah satu semakin ke sini sekarang kita mencoba mengintegrasikan namanya eksperimentasi di tiap sistem kita gitu ya. Dalam artian kita bisa mengukur berapa uplift atau berapa kayak kayak nilai ekonomi yang berhasil dibuat oleh suatu project atau suatu feature atau suatu kebijakan gitu ya. Jadi saya misalkan contoh, saya kasih juga contoh di di Zoom tadi. Jadi saya bisa tahu nih ada satu tim yang ukurannya 3 orang. Saya bisa tahu berapa jumlah uang yang di-generate atau di-save oleh tim ini berukuran 3 orang ini dengan algoritma yang dibuat oleh mereka gitu ya. Itu saya bisa benar-benar, jadi saya bisa menggunakan itu sebagai argumen bahwa ini investasinya bagus gitu, karena walaupun mungkin awal-awalnya kita butuh waktu untuk mencoba-coba, tapi pada begitu produknya sudah jadi, ini yang bisa kita save sekian rupiah lah gitu. Dan itu bisa dilakukan dengan itu tadi kayak integrasi metodologi sama perubahan sistem ya, di mana kita berusaha di tiap sistem kita itu ada kapabilitas untuk membagi traffic menjadi beberapa bagian gitu. Karena kan kebetulan kalau kita dari bahasa mobile aplikasi ya, kita bisa melakukan hal itu kan, cuman nggak semua perusahaan saya yakin bisa melakukan itu. Mungkin yang offline mungkin agak susah gitu ya, cuman kalau yang semuanya sudah online semua, itu kita bisa lakukan seperti itu untuk mengukur antara algoritma atau model A sama B itu nilai ekonomi yang di-generate itu berapa sih? Dan itu akan menjustifikasi investasi tadi gitu. Itu yang mungkin ya Mas ya. Oke, terima kasih Pak Syafri. Jawabannya menarik karena balik lagi economic value-nya di mana gitu ya. Dan itu tentunya relate dengan berapa besar investment yang kita punya. Dan ini nyambung ke pertanyaan Pak Oce. Jadi ada pertanyaan dari Pak Nurdin terkait investment ketika dia coba implement di sinyal yang mungkin remote gitu ya. Mungkin kita minta Pak Nurdin saja dari PT Arkananta Arta Paratista. Pak Nurdin, hadir Pak Nurdin? Pak Nurdin, apakah hadir? Halo Pak. Ya, halo. Oke. Halo. Ya, silakan Pak Nurdin. Pertanyaan untuk Pak Oce. Saya lihat di sini Pak Nurdin punya 3 pertanyaan yang menarik. Oke.
Selamat pagi Pak Oce. Saya dari Arkananta Pak. Saya mau tanya nih, ada 3 item. Yang pertama nih, masalah fleet management system ini apakah bisa diterapkan di daerah yang remote Pak? Dalam artian remote kita susah sinyal, nggak ada wifi, terus mungkin jauh dari kota, apakah bisa diterapkan real time sesuai dengan yang di set yang gede Pak? Terus yang kedua nih, untuk outputnya dari VM sendiri, apakah hanya berkaitan dengan kesehatan alat sama produktivitinya saja Pak? Apakah bisa tuh dilakukan atau dimonitor perihal mistake-nya operator? Apakah ada transmisi abuse atau mungkin operator fatigue, itu apakah bisa notifnya bisa muncul Pak? Yang ketiga, untuk perhitungan VM sendiri Pak, estimasi budgetnya nih Pak ya, jika bisa di-share, apakah bisa disesuaikan dengan banyaknya alat kita atau banyaknya parameter untuk mengolah itu VMS Pak. Jadi gedenya budget apakah banyaknya aset atau banyaknya parameter. Itu Pak Oce. Terima kasih Pak. Matur nuwun. Terima kasih Pak Nurdin. Silakan Pak Oce. Ya, oke, baik. Terima kasih Pak Nurdin. Ini paket komplit pertanyaannya Pak. Paket telur 3 ini. Ya, oke. Bagus sekali pertanyaan Pak. Mungkin saya mulai dari pertama Pak ya. Oke, bagaimana VMS ini bisa diterapkan di project site yang remote area. Memang selama saya berkecimpung di fleet management system Pak, dulu saya pernah sebagai provider juga, sebagai consultant. Jadi memang sebenarnya FMS ini dibangun memang untuk area remote. Khususnya ini banyak diimplementasi di Australia atau di Kalimantan. Nah, di Australia itu banyak sekali padang pasir, itu diimplementasikan di sana, dan memang yang harus dilakukan adalah bagaimana membuat satu coverage area network. Nah, investasi yang dilakukan memang cukup besar. Intinya adalah bagaimana caranya supaya setiap equipment itu bisa terpantau atau termonitor under network coverage. Nah, kita bisa bayangin Pak, kalau misalkan tidak ada network coverage, kita mau proses productivity ya, mau mengoptimasi suatu unit, itu unit-unit itu harus 100% on-board system, maksudnya harus ada sistemnya Pak. Jadi ketika ada beberapa unit yang tidak terkoneksi, monitoring terhadap unit tersebut akan hilang, dan dia akan mempengaruhi cycle time dari proses loading. Misalkan ada loading di satu area ya, ada yang loading dengan sistem itu bisa terpantau, ada loading yang tanpa sistem. Istilah di lapangan itu kalau dispatcher bilang itu unit hantu Pak. Nah, unit hantu karena dia bisa merusak. Nah, artinya secara network itu memang wajib ada. Nah, namun untuk lokasi yang advantage ada GSM, misalkan dekat perkotaan, kebetulan di sana ada sinyal GSM. Nah, FMS sudah membuat satu teknologi baru, konsolnya ada chip ya, ada SIM yang bisa memanfaatkan sinyal GSM untuk proses transmit datanya. Nah, itu tergantung dari situasi. Tapi memang pada awalnya FMS memang dibangun untuk remote area tertentu Pak. Nah, namun investasi untuk coverage itu cukup lumayan. Nah, itu memang perlu ada satu analisis finance terkait dengan budgeting dan ROI yang memang akan didapatkan. Itu yang pertama Pak. Mudah-mudahan terjawab Pak ya. Yang pertama Pak, memang ini didesain untuk area remote. Oke Pak. Oke, yang kedua, nah ini apakah hanya untuk equipment health atau productivity? Oke, FMS itu sebenarnya fleet management system Pak ya. Jadi awalnya memang untuk memanage fleet yang ada, karena memang investasi terhadap fleet equipment itu cukup besar. Contohnya kayak misalkan equipment untuk 790 atau 785 itu investasinya cukup besar Pak. Nah, dan dia beroperasi di lapangan, di field yang tidak terlihat oleh supervisor misalkan. Nah, bagaimana kita bisa memantau itu? Nah, artinya fleet management system diciptakan untuk memantau equipment tersebut. Nah, dari situ berkembang. Oh, ternyata secara safety pun bisa terpantau, Pak, karena kita bisa memantau operator. Kemudian kita bisa mengetahui lintasan atau kita bisa menginformasikan melalui jaringan tentang kondisi di lapangan. Nah, akhirnya ini untuk safety pun bisa. Terus bisa melihat, bisa menghubungkan dengan fatigue faktor dari pengemudi ya, dari kebiasaan dia mengemudi, jalurnya seperti apa, terus kok tiba-tiba saat ini dia jalurnya belok-belok. Nah, itu sebenarnya bisa juga dipahami karena datanya ada secara Nah, kemudian berikutnya berkembang menjadi bisa dibetulkan oleh tim maintenance. Kenapa? Karena sekarang produksi dari unit ini kan sudah ada onboard ya, sensor device untuk mengukur mesin. Cuman metode pengambilan datanya bisa menggunakan USB, jadi teknisi datang ke unit untuk mengambil data tersebut. Nah, kalau sudah ada fleet management system, sebenarnya bisa memanfaatkan jaringan yang ada di FMS tersebut, Pak. Jadi data-data
performance dari setiap equipment itu bisa mengikuti jalur FMS. Makanya tadi di slide yang sebelumnya saya jelasin bahwa ada FMS yang lebih advance, dia bisa memanfaatkan OEM interface yang ada di unit dan bisa di-submit secara real-time ke Office misalkan. Nah, di Office kita tinggal punya satu layar condition monitoring terhadap unit tersebut. Nah, itu yang nomor 2, Pak. Mudah-mudahan terjawab. Ya, Pak. Oke, yang nomor 3, perhitungan budget. Oke, nah ini agak tricky, Pak, ya. Sebenarnya untuk kapan suatu site itu bisa mengimplementasi suatu site, itu sebenarnya tergantung dari situasi dari mindset itu sendiri. Nah, ada suatu mining yang fleetnya hanya 3 ya, dengan jumlah truk yang tidak terlalu banyak, tapi memanfaatkan fleet management system. Apa yang mereka lihat? Ternyata mining tersebut adalah mineral mining. Jadi yang mereka lihat adalah bagaimana bisa mendapatkan material type dari suatu bench tertentu, dari suatu cutting block tertentu yang bisa di-detect oleh fleet management system. Sehingga ketika proses marking di area tertentu, dia akan otomatis material grade dan material type yang ada di loader tersebut apa, terus dia masukkan ke dalam haul truck. Kemudian haul truck itu misalkan melakukan proses dumping point karena ini material ini tidak untuk produksi, Pak, ya, atau tidak untuk diproses lebih lanjut, dibuang ke satu area. Nah, sehingga bisa ke-track, Pak, ke-track material di produsen tersebut. Di samping dia mendapatkan manfaat lain adalah melakukan tracking terhadap unit tersebut. Nah, sebenarnya kalau di tambang yang mungkin teman-teman mining lebih jago ya, artinya kalau 3 feet atau 2 feet dengan 5 unit truck, sebenarnya cukup checker satu di lapangan menggunakan gadget, submit, itu sebenarnya sudah cukup tanpa fleet management system. Nah, tapi ada satu tambang mineral mining yang lebih membutuhkan itu untuk melakukan material movement atau material tracking. Seperti itu, Pak. Nah, kalau kita mau melihat bagaimana menghitung budgetnya, Pak, ini ya perlu kita lihat dari apa yang diproduksi, terus kapasitasnya berapa, terus dikaitkan dengan investment untuk masing-masing unit. Nah, per unit itu berapa untuk installment gitu. Nah, itu masing-masing supplier itu berbeda, Pak. Jadi kita tahu ya ada beberapa supplier teknologi provider untuk FMS ini itu masing-masing berbeda. Nah, itu dari situ tinggal menganalisa kira-kira apakah memang sudah cukup perbandingannya antara return of investment dengan investasi yang kita lakukan. Itu tergantung dari set masing-masing. Seperti itu, Pak. Itu yang ketiga. Bagaimana, Pak Nurdin? Oke, Pak Oce, terima kasih Pak jawabannya. Ya. Semoga lah kita bisa menerapkan fleet management system di Arkananta, Pak, ya. Terima kasih, Ya, Pak. amin, Pak. Ya, terima kasih Pak Nurdin. Segera Pak Nurdin. Ya, Mas. Agar semua equipment kita bisa berlangsung dengan baik. Nyambung ke FMS tadi, Pak Nurdin. Dari tanya Pak Nurdin, maksudnya tentunya di situ juga masuk di sisi menjaga alat berat kita dengan baik. Dan pertanyaan Pak Rosyad ini ada banyak, saya sedang mencari. Jadi ada pertanyaan dari Mas Gilang Ramadan kepada Pak Rosyad. Mas Gilang, sudah hadir Mas Gilang? Mas Gilang Ramadan dari PT Gajah Tunggal. Oke. Kalau gitu saya bacakan aja. Pak Rosyad, ini ada pertanyaan bagus dari Mas Gilang, Pak Rosyad. Jadi bicara apa yang tadi disampaikan bahwa the right machine, the right lubrication gitu ya. So ketika kita coba implementasi tadi MSL gitu ya, dan juga apa yang sudah tadi dipaparkan, secara fundamental bagaimana cara atau metode yang paling tepat Pak Rosyad kita buat mengetahui bahwa jenis pelumas inilah yang tepat dengan kebutuhan mesin kita. Baik, Pak Wahyu. Terima kasih Pak Gilang atas pertanyaannya. Jadi tepat bahwa ini sering ditanyakan sama teman-teman. Jadi di lapangan ini harus menggunakan pelumas apa ya? Kira-kira seperti itu. Dari kami ExxonMobil, jawaban nomor 1 pasti ikuti rekomendasi dari OEM, Bapak-Bapak sekalian. OEM-nya ngomong apa, ikutin itu. Jadi ada beberapa OEM itu yang langsung menuliskan brand, dan ada beberapa OEM itu yang menuliskan spesifikasi, kira-kira seperti itu. Viskositasnya berapa, kemudian kemampuan aditifnya apa, kemudian tipe pelumasnya apa. Jadi ketika di situ sudah terstate
brand, jadi ya tinggal dipilih saja kira-kira seperti itu. Namun kalau yang di state spesifikasi itu bisa langsung menghubungi dari kami saja Bapak, dari ExxonMobil, nanti kami dari tim engineering akan siap membantu untuk melakukan pemilihan tipe pelumas yang paling sesuai untuk equipment Bapak sekalian. Kira-kira seperti itu Pak Wahyu. Pak Gilang semoga bisa menjawab. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Nyambung tadi pertanyaan Pak Gilang, jadi memang betul ya Pak Rosyad, di masing-masing tipe, misalnya oil hidrolik, oil engine, oil di differential atau transmisi, dia punya tipenya masing-masing, apakah dia densitasnya sekian gitu ya Pak Rosyad. Jadi fundamental mungkin di sisi itu dulu yang kita ikuti, begitu ya Pak Rosyad ya? Betul Bapak, jadi OEM itu membangun equipment pasti juga sudah akan menentukan jenis pelumasnya. Gitu. Jadi mereka akan punya rekomendasi, kita ikuti saja rekomendasinya dari dia. Biasanya juga kalau tidak diikuti nanti waranti program dan lain sebagainya nanti bermasalah biasanya. Oke. Baik, terima kasih Pak Rosyad untuk jawabannya. Pak Gilang semoga menjawab apa yang disampaikan Pak Rosyad. Tentunya nanti kita akan balik lagi kepada Pak Rosyad. Tapi saya ingin coba kembali lagi ke Pak Syafri. Pak Syafri, ini saya lihat banyak sekali pertanyaan, tapi saya coba pick. Ada satu dari Pak Sigit Prihanto yang saya lihat ini bagus sekali, menyambung dari apa yang tadi pertama kita bahas. Pak Sigit, hadir Pak Sigit? Hadir Bapak, hadir. Nah, silakan Pak Sigit, langsung sampaikan kepada Pak Syafri. Ya sebetulnya udah dijawab sangat detail sekali dan jelas sekali oleh Pak Syafri tadi Bapak. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi saya tadi bertanya, sebenarnya saya sangat kagum dan tertarik sekali dengan kesuksesan Gojek saat ini Bapak. Jadi kita mau bertanya, bagaimana Gojek mengambil dari sekian banyak data yang ada untuk diolah menjadi data yang produktif sehingga menghasilkan output profit yang luar biasa. Kemudian selanjutnya saya juga bertanya Bapak, dari sekian banyak data, bagaimana cara memfilternya supaya produktif tadi, kemudian sehingga dapat menghasilkan suatu keputusan yang bisa tepat sasaran. Seperti itu Pak Syarif, terima kasih. Terima kasih Pak Sigit. Ini menarik Pak Syafri terkait tadi pertama mungkin kita bicara culture, tapi kedua kita bicara framework prosesnya gitu ya. Gimana nih? Data udah banyak, kita di mining data udah banyak, eksekusinya bingung kita. Silakan mungkin. Betul. Ya mungkin agak masuk ke detail sedikit ya dari sisi. Jadi memang pertama yang paling penting kan dari sisi data capture ya. Jadi gimana caranya data itu kita pertama capture dulu gitu. Tadi mungkin saya akan nambah sedikit penjelasannya tentang capture. Jadi kalau zaman dulu itu kita mau nge-save data itu lumayan ribet gitu. Kenapa? Kita mesti sewa dulu database arsitektur, terus kita mesti kayak keluar dulu skemanya dulu. Mungkin teman-teman masih ingat ya kalau yang familiar sama SQL relasinya mesti didefinisin dulu dan sebagainya, baru bisa disimpan datanya. Nah sekarang dengan teknologi big data kita bisa simpan semua data yang sifatnya unstructured. Jadi data itu dari teks, dari image, kayak mungkin kalau ada logging dari sistem mesin gitu. Kayak mungkin saya ambil contoh yang lumayan comparable ya. Kita juga berusaha tangkap logging dari server-server kita misalkan. Kita taruh di satu tempat gitu. Itu namanya data capture, namanya data lake ya, yang tempat penyimpanan. Nah, terus proses kedua ada yang namanya memindahkan data ini yang jadi lebih terstruktur gitu ke data warehouse. Namanya. Jadi di data warehouse ini udah bentuknya udah seperti table 2 dimensi lah yang sering kita lihat lah. Udah entitasnya udah jelas, ID-nya udah jelas dan sebagainya. Nah, jadi mungkin kalau saya balik lagi ke pertanyaan Pak Sigit tadi, jadi sebenarnya kalau dari sisi bagaimana menentukan sinyal mana yang berguna gitu, itu ada teknik statistik di mana kita bisa dari semua sinyal ya yang kita punya, kita bisa tahu nih kira-kira sinyal-sinyal yang paling prediktif untuk permasalahan yang kita mau pecahkan itu sinyal yang mana. Jadi mungkin kasarannya saya bikin kontras banget ya. Jadi ada satu tim yang tugasnya mengumpulkan sinyal sebanyak-banyaknya, ratusan ribuan gitu, sebanyak-banyaknya. Ada satu tim yang tugasnya memfilter data-data tersebut untuk mengetahui sinyal mana yang bermanfaat. Dan di statistik ini ada tekniknya gitu buat tahu kira-kira sinyal ini, kita kayak secara mekanis bisa run through sinyal ini satu-satu, terus lihat, wah ini sinyal ini yang paling prediktif, yang paling mana nih. Nah, jadi sebenarnya seperti itu sih, jadi memisahkan tim-tim yang tugasnya meng-capture data, mengumpulkan sinyal sebanyak-banyaknya, dan ada tim data scientist ya, yang memang tugasnya untuk memfilter sinyal-sinyal tersebut dengan menggunakan metode-metode statistika gitu.
Nah itu aja, dan dari sinyal itu barulah akan berpindah ke, saya sekalian jawab ada satu pertanyaan juga tuh dari, saya lupa dengan Pak siapa. Jadi sekarang intisari dari data ini buat apa sih, kurang lebih pertanyaannya. Apakah untuk pengambilan keputusan? Nah, mungkin buat lebih gampangnya, abstraksinya saya bawa ke ranah, ya bahwa semua sinyal-sinyal ini pada akhirnya akan dipakai untuk pengambilan keputusan. Cuman bedanya adalah mungkin bedanya jadi dua ya. Ada keputusan yang sifatnya sering tapi mikro. Jadi sering tapi mikro itu kayak misalkan mengalokasikan antara tadi order ke mitra, atau misalkan rekomendasi makanan ya. Biasanya tuh sifatnya terintegrasi dengan produk. Jadi keputusan yang mikro tapi sering, kecil-kecil tapi sering gitu. Dan ada keputusan yang jarang-jarang tapi banyak, tapi besar impact-nya. Kayak contoh kita mau invest di mana, kita mau bulan ini misalnya kira-kira product development roadmap apa yang kita mesti ambil dan sebagainya. Itu kebetulan disiplin ilmunya beda ya gitu Mas. Tapi intisarinya mungkin biar gampang adalah benar. Jadi pada dasarnya pada akhirnya sinyal-sinyal atau data ini akan dipakai untuk mengambil keputusan, cuman jenis keputusannya aja yang beda. Satu yang mikro kecil tapi banyak, satu yang mungkin jarang tapi besar, impact-nya besar-besar gitu. Yang mungkin antara kiri atau kanan, impact-nya bisa miliaran atau triliunan gitu ya. Terus yang kecil-kecil ini walaupun impact-nya mungkin kecil-kecil ribuan rupiah, tapi banyak banget gitu. Jadi secara kumulatif jadinya banyak kayak itu sekalian ya. Nah, jadi saya tarik lagi ke belakang tadi bahwa sinyal-sinyal ini yang tadinya difilter oleh teman-teman data scientist itu bisa masuk ke ranah dua ini gitu. Antara pengambilan keputusan yang jenis pertama dan yang jenis kedua gitu. Kalau di abstraksi level itu kira-kira cukup Pak Sigit atau mau lebih detail lagi? Bagaimana Pak Sigit? Apakah ada komen lain? Feel free bila ada tambahan. Ya, cukup sekali. Cuma memang tadi saya bertanya yang masalah terkait dengan eksperimen tadi itu yang cukup menarik juga. Cuma tadi udah dijawab juga sama Pak Safri ya, sudah cukup jelas sekali. Ya. Oke. Terima kasih Pak Safri. Terima kasih Pak Sigit atas pertanyaannya. Terima kasih Pak Sigit, pertanyaan luar biasa sekali pertanyaannya. Terima kasih Pak Safri. Nyambung tadi yang disampaikan oleh Pak Safri bahwa bicara data semua berangkat dari data source yang ingin kita ambil ya, mana yang paling penting untuk kita gitu. Dan nyambung juga ke pertanyaan yang ini akan disampaikan ke Pak Auce dari Pak Husnul Hutapea. Pak Husnul, apakah bisa unmute Pak Husnul? Silakan Pak Husnul terkait pertanyaan ke Pak Auce terkait sensor di semua kompartemen mesin. Ya, selamat siang Pak Auce. Ya, selamat siang Pak Husnul. Ya, saya Husnul Hutapea dari Samarinda. Saat ini kan pertanyaan dari Pak Auce adalah saat ini produk itu sudah banyak menggunakan sistem sensor pada semua kompartemen mesin, sehingga data yang ada atau yang kita butuhkan itu kita hanya tinggal download saja dan kita jadikan satu data untuk kebutuhan dari manajemen. Nah, RMS dalam hal ini kan masih dibutuhkan atau memang forumnya si RMS ini yang kita gunakan untuk menyajikan data tersebut. Mungkin seperti itu. Ya. Oke, terima kasih Pak Husnul. Mungkin saya bantu elaborasi Pak Oce. Jadi pertanyaan Pak Husnul sekali. Sekarang bisa dibilang semua kompartemen engine kita sudah ada sensornya gitu ya. Mungkin tinggal download. Tapi edit value apa lagi yang mungkin bisa kita dapat ketika kita menggunakan FMS gitu. Dan kedua tadi Pak Husnul juga bicara ketika kita ingin implementasi FMS seberapa besar kira-kira dibutuhkan pada maintenance sistem kita. Silakan Pak Oce. Oke, baik, terima kasih Pak Husnul dan Mas Wahyu. Oke, ya betul. Jadi setiap equipment sekarang memang rata-rata karena udah teknologi udah bagus ya, mereka sudah mengeluarkan OEM interface masing-masing untuk sensor-sensor di masing-masing bagian equipment. Dan itu bagus sekali. Nah, sekarang tinggal tergantung dari situasi maintenance tersebut. Nah, apakah memang unit tersebut perlu dipantau secara real time atau secara continue untuk memastikan proses support produksi. Nah, dengan adanya fleet management system, kita ketahui ya, untuk fleet management system kan artinya untuk memastikan setiap fleet itu beroperasi dengan baik, efektif, dan membantu proses produktivitas. Nah, jangan sampai terjadi breakdown tanpa diketahui. Nah, kalau bisa itu selalu di planning.
Nah, dengan adanya interface seperti ini, interface tersebut sebenarnya tidak perlu kita download lagi ya, kita pakai USB untuk download performance tersebut, kan itu ada lead time Pak, lead time. Jadi kita misalkan setiap akhir shift kita harus load, terus kita lihat performance-nya selama shift kemarin atau shift yang tadi, itu artinya ada jeda untuk proses pengambilan. Nah, kita bisa memanfaatkan jaringan yang sudah dimiliki atau infrastruktur yang dimiliki oleh FMS. Nah, kita ketahui FMS itu sudah punya network infrastruktur yang tadi kita bahas sebelumnya. Nah, di mana dia bisa memfeeding data secara real time terkait dengan misalkan cycle time. Nah, dengan menggunakan jalur yang sama, kita bisa memanfaatkan mendapatkan feeding langsung dari OEM interface-nya, Pak. Tinggal tergantung bagaimana konsol FMS tersebut bekerjasama dengan OEM tersebut. Nah, misalkan itu sudah ada koneksi, data tersebut bisa langsung di-feeding. Nah, di-feeding, tinggal kita punya satu aplikasi device untuk melakukan proses monitoring secara real time, yang kita sebut mungkin condition monitoring terhadap equipment health dari masing-masing equipment. Nah, disinilah FMS bisa membantu secara infrastruktur ya untuk memfeeding data-data yang ada dari mesin dari OEM interface tersebut, ketimbang kita harus mengambil data tersebut di setiap akhir shift. Nah, ini perbedaannya, Pak. Nah, apakah itu dibutuhkan nanti ke depannya oleh tim maintenance? Nah, tinggal tergantung seberapa besar pemantauan terhadap unit tersebut. Kalau memang itu unit support operation, berarti harus continue, Pak. Harus dilihat availability dari unit tersebut secara terus-menerus. Nah, beda dengan misalkan unit tersebut memang hanya untuk ekspedisi, untuk pengiriman barang, Pak, yang hanya dipantau ketika dia beroperasi. Ketika dia selesai, dia akan parkir, tidak standby. Nah, mungkin pemantauan secara real time mungkin tidak terlalu diperlukan. Nah, ini tinggal tergantung bisnis value atau bisnis requirement yang diperlukan di unit tersebut. Nah, inilah fungsi FMS untuk bisa memfeeding data secara real time setiap data sensor yang ada di mesin yang sekarang Bapak sedang kelola. Kira-kira seperti itu, Pak. Mudah-mudahan terjawab. Terima kasih Pak Oce. Bagaimana Pak Husnul? Apakah ada tanggapan lain dari Pak Husnul? Ya, semoga menjawab Pak Husnul. Terima kasih Pak Oce untuk penjelasannya. Tadi ke pertanyaan Pak Husnul kepada Pak Oce ya terkait sensor, dan ternyata pertanyaan ini juga ditanyakan oleh salah satu peserta, Pak Rosmana Eko kepada Pak Rosyad ya terkait data loop equipment itu pakai sensor yang ada atau ada penambahan gitu. Tapi mungkin lebih jelasnya saya undang Pak Rosmana Eko. Pak Eko hadir, Pak Eko. Pak Eko bisa di-unmute, Pak Eko. Oke, mungkin saya bantu bacakan Pak Rosyad. Tadi Pak Eko ada 2 pertanyaan yang ini menurut saya menarik ya. Yang pertama, apakah data-data loop di equipment itu kita harus pakai sensor yang ada aja, atau perlu ada penambahan sensor, Pak Rosyad, agar mungkin datanya lebih presisi dan lebih akurat untuk support di sistem yang ada di Exxon gitu ya. Yang kemudian yang kedua, ketika itu sudah kita gunakan, kira-kira prosesnya bisa real time tidak ke dalam data platform atau data arsitektur yang mungkin saat ini kita sudah punya gitu, Pak Rosyad. Silakan Pak Rosyad. Ini mungkin butuh framework yang lebih detail di situ. Silakan Pak Rosyad. Terima kasih Pak Wahyu. Terima kasih Pak Eko atas pertanyaannya. Jadi menjawab pertanyaan pertama, apakah data-data dari sistem pelumasan itu bisa menggunakan sensor yang ada atau ada penambahan sensor, kira-kira seperti itu. Jadi poinnya MSLM ini adalah platform yang menjembatani Bapak-Bapak sekalian. Jadi menjembatani dari exiting condition, di mana sekarang equipment itu secara pengalaman saya di lapangan sih sensornya sudah sangat lengkap sekali. Gitu. Jadi bahkan sampai ke oil pressure, oil temperatur itu termaintain dengan mau itu di mobil equipment maupun itu di fixed facility. Jadi dengan menggunakan sensor yang ada tanpa ada penambahan sensor, kita bisa routing data tersebut ke MSLM sehingga bisa kemudian, tadi di MSLM saya jelaskan ada advanced data analytic, sehingga data yang ada tadi bisa diolah untuk memberikan rekomendasi terkait dengan kondisi equipment dari Bapak-Bapak sendiri. Itu poin pertama. Kemudian poin kedua, apakah datanya bisa digunakan gitu ya Pak Wahyu tadi ya untuk aplikasi yang lain gitu kira-kira ya istilahnya. Selama platformnya available Pak, tidak perlu istilahnya
pasti bisa dikoneksikan. Jadi tinggal dibukain akses saja ke platform yang diinginkan, nanti bisa di routing datanya ke sana. Cuman secara detail di sisi aplikasinya, nah saya nggak bisa banyak berkomentar karena saya nggak ngerti tentang detail aplikasi yang lain itu yang seperti apa. Namun pada dasarnya sistem database-nya standar dan bisa untuk diterjemahkan. Jadi kalau memang tidak bisa langsung direct, nanti secara teknis nanti biasanya ada jembatannya gitu di tengah antara platform MSLM sama. Namun selama itu masih satu platform yang support seperti yang saya sampaikan tadi, secara umum itu koneksinya seharusnya tidak ada masalah. Kira-kira seperti itu. Semoga bisa menjawab Pak Eko. Terima kasih Pak Wahyu. Terima kasih, semoga menjawab Pak Eko. Pak Rosyad, tapi tunggu dulu, ada satu lagi pertanyaan yang saya lihat inline dengan apa yang ditanyakan Pak Eko ya. Dari Pak Nurdin di PT Arkananta juga menanyakan hal yang serupa, tapi mungkin lebih advance di sisi pertanyaan. Silakan Pak Nurdin, apakah bisa open mic Pak Nurdin? Pak Nurdin? Giliran saya pada malu ngomong. Ya, halo Mas, bisa Mas. Oke. Oke, Pak Roysa tadi sih sudah dijawab ya di chat, tapi saya ulangin lagi aja Mas. Kita untuk yang pertama nih, untuk output dari sistem MSLM itu apakah hanya bisa dipakai untuk oli Exxon aja atau bisa compare yang lain Pak, semestinya pakai yang oli brand lain lah istilahnya kan di program MSLM itu. Yang kedua, untuk perihal integrasi dengan SAP itu apakah ada update dari sistem kita yang di SAP atau ada kolaborasi lah dari sistem MSLM dengan SAP kita? Apakah ada perubahan modul atau mungkin ada kos-kos lagi dari SAP kita untuk mensinkronkan dengan MSLM? Niku Mas, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nurdin. Jadi pertanyaannya valid sekali. Jadi nomor satu ini saya menjawabnya memang kondisinya platform MSLM itu adalah platform untuk terkait dengan manajemen pelumas dan sistem pelumasan. Kira-kira seperti itu Pak Nurdin. Jadi secara umum kalau saya sampaikan tadi MSLM juga terdapat fitur terkait dengan stok dan purchasing gitu, sehingga bisa memaintain kondisi ketersediaan pelumas di lapangan itu tetap tersedia. Sehingga ketika di situ digunakan pelumas non-Exxon, ya nggak bisa ngorder Pak, karena kita jualannya hanya mobil oilnya di situ. Jadi kalau mau yang pakai yang non-Exxon ya nggak bisa ngorder Pak, karena kita nggak menyediakan produknya. Poinnya di situ. Ya, kalau yang dari integrasi SAP, saya pikir tadi sudah cukup jelas ya Pak Nurdin, integrasinya di modul Pak. Oke, berarti ada update di sistem kita ya Pak ya, ketika kita mau join dengan MSLM ya. Betul Bapak. Dan itu nanti dari tim SAP-nya biasanya sudah paham gitu Pak, nggak susah sistem integrasi. Oke, siap. Terima kasih Rosyad Purnama, makasih Ya, infonya. sama-sama Pak Nurdin, sehat-sehat Pak Nurdin. Terima kasih Pak Nurdin. Pak Rosyad, tapi saya juga pengen nanya karena saya juga penasaran tadi disampaikan Pak Nurdin. Pertama terkait platform MSLM sendiri kan ini integrasinya khusus memang secara spesifik agar lebih eksklusif gitu ya integrasinya dengan ExxonMobil. Pertama, apakah hanya di oil saja, di lubrikan saja, produk lubrikan saja, atau juga produk yang lain misalnya grease dan lain sebagainya gitu, Pak Rosyad? Ya, terima kasih Pak Wahyu. Jadi produk kita confirm bahwa produk kita nggak cuma pelumas tapi ada grease. Yang saya fokusin seperti yang tadi saya sampaikan Pak Wahyu, bahwa tidak hanya ngomong pelumas tapi juga sistem pelumasan, dan pelumas itu tidak hanya oli, pelumas itu juga grease. Jadi valid yang ditanyakan oleh Pak Wahyu, bahwa sistem pelumasan dan pelumas itu tidak hanya berbicara tentang lubricant, tidak hanya berbicara tentang oli, tapi juga berbicara tentang grease gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Pak Rosyad penjelasannya. Saya rasa sesi Q&A sudah cukup, 40 menit lebih kita sudah lewati. Pertanyaan-pertanyaan luar biasa dari para partisipan. Orang yang hadir sudah bertanya, dan mohon maaf bila ada pertanyaan yang belum terjawab, karena kalau kita jawab semua mungkin butuh 3 hari, 3 malam
kita diskusi. Dan ini akan sangat luar biasa waktu kita habis diskusi ini. Tapi apresiasi sekali kepada para pembicara yang sudah juga menjawab melalui box Q&A kita dan juga para peserta, terima kasih. Sesi Q&A selesai dan itu menandakan juga kita lanjut ke sesi berikutnya yang lebih menarik. Ada sesi kuis, jadi para peserta jangan kemana-mana karena di sesi inilah yang sangat kita tunggu. Saya kembalikan kepada Mbak Rara, silakan Mbak Rara. Terima kasih Bapak Wahyu yang sudah menjadi moderator yang luar biasa dan membantu saya hari ini. Dan tentunya benar sekali sesaat lagi kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi kuis Kahoot. Dan ini sudah pasti ditunggu oleh Bapak Ibu sekalian ya. Dan tentunya pasti sudah tahu bahwa hadiahnya sangat amat menarik, yaitu e-voucher Indomaret senilai Rp300.000, Rp200.000 dan Rp100.000 untuk 3 orang pemenang. Dan tentunya sebelum